Halo, loh, ini gimana ya hostnya kok malah jadi hilang? Coba, coba hostnya saya masukin bisa nggak ini? Ya. Misi masih maaf telat ya. Halo Menyander, selamat malam, salam sehat. Semoga kita dalam kondisi yang sehat. Sebentar, ini aku putar dulu biar enak di postnya. Jadi hari ini ke episode keberapa Om? 115. 115 dari series Mustiko Sasmitaning yang part 1, 2, per 3. Kita hari ini akan membahas tentang Sang Mahaprabu Kelapa Gading ya Om hari ini ya. Yang cerita beliau ini Cukup lucu sih. cukup lucu tapi sayangnya hilang gitu ya. Iya. Sekarang hilang. Tapi ini cuma dongeng ya, lupa. Oke, kita cari Mbak Vicky-nya. Vicky. Kita sekarang posisi lagi di Bali. Bali. Halo Mbak. Halo, halo guys. Suaraku double nggak ya? Coba Mbak ngomong lagi Mbak. Enggak sih, aman sih ya. Aman Oke, kok. sip ya. Oke, sip. Mbak lagi di mana Mbak posisi? Nah, nanti aku mau kemayan ke tempat kamu yuk. Oh, kok kemayan Mbak? Nyusul, aku tuh orangnya kan nyusulan. Nyusulan. Siap. Ini kita lagi di depan. Nggak Rumah pura. orang. Oh, depan rumah orang. Depan rumah orang nggak diusir ya. Semoga nggak diusir Mbak. Gak enak ya jam segini. Kenapa kita ke Bali, Aryo? Kenapa kita kembali? Karena Ya. agar kita Karena kita punya rumah harus kembali kan? Oh iya, karena kita punya rumah, jadi kita harus kembali. Kembali. Jadi kita udah kita kemarin kopdar udah di Madiun. ke Madiun, ke Kediri, Blitar, Jogja. Blitarnya di Kediri. Oh iya, Blitar, Blitar, Jogja, Bogor, sekarang Bali. Balinya posisi kita di mana? Di mana? Jembrana. Di Jembrana, di Negari. Di Jembrana. Mbak di mana posisi? Loh, kita musuhan loh, kok nggak sama tempatnya? Nah, aku Jangan mau beda gitu, nge-set Mbak. background ini loh. Nge-set background ini kenapa nggak itu ya? Nggak bisa gini gitu loh guys. Masa aku harus pegang ini gini? Nah, Aku tuh mau pegangin aja, pamer. Mbak. Apa? Emang cuma kalian yang bisa ke Bali? Oh. Diganjel aja Mbak mungkin bawahnya. Kalau nggak minta pegangin Mbak. Siapa sih Kunti? Kan sama Maya Ringgono ya. Loh kemana itu? Kok lenyap mendadak? Pakai kemayan ini. Lagi Panglimunan. Ya besok kita akan adakan kopdar ya di mana Aryo? Kita akan mengadakan kopdar di 3 tempat di Bali. Jadi yang pertama itu ada di Jembrana. Tepatnya di sini. Di sini. Tempatnya di Sini. Di sini. Oke, di sinilah. Di sini. Nanti akan akan segera disebarluaskan. Terus kemudian hari berikutnya itu akan ada di Denpasar. Terus abis itu kita Denpasar di Sanur itu. Oh, Denpasarnya di Sanur. Bukan Santa Ursula, Sanur. Jadi di Denpasar, Sanur Denpasar. Terus terakhir ada di Gianyar. Di Gianyar. Kita di sini ngapain? Di depan rumah orang. Oh iya, di depan rumah orang. Moga-moga nggak ketahuan yang punya rumah itu. Semoga akan kedengeran ya. Oke, Mbak sudah siap aqua? Enggak disponsor mineral air putih. Siap sih. Aku di sini sajiannya banyak ya, ada anggur sama ada jeruk, ada kopi. Ya udah Mbak, kita kalau sudah siap kita hari ini ada 131 plus 1. Jadi siap-siap Mbak. Kita akan mendengar suaranya Mbak Vicky selama 1 jam lebih. Jadi kita mulai aja langsung ya.
Oke, oke. Siap? Siap. Hah. Slide pertama, di negara kita, pohon kelapa bisa ditemui di banyak tempat, baik di pantai sampai di pegunungan. Nggak aneh ya masalah ini. Langsung bablas saja Mbak. Karena banyak. Oke, slide kedua, pohon kelapa ada berbagai macam jenis dan hampir semua bagian dari kelapa bisa dimanfaatkan. Itu juga nggak terlalu aneh. Lanjut aja. Oke, ini di apa? Komentar udah, ya asik jangan lupa disclaimer. Baru Slide mulai. tiga. Maksud setiap 3 slide ini kalau ada 120 kita udah 40 kali disclaimer doang dong isinya. Oke lanjut. Oke, slide ketiga, kelapa termasuk tanaman yang mempunyai biji berbelah tunggal sehingga mempunyai akar serabut. Dan pohon kelapa ini adalah pohon yang akarnya konsisten. Dimanapun akarnya akan tetap mengarah ke bawah, meskipun tanahnya sudah dibolak-balik. Jadi struktur tanah tua ada di permukaan dan tanah muda di kedalaman. Akar konsisten ke bawah ini yang membuat pohon kelapa cenderung susah roboh. Ya bagi yang punya perkebunan kelapa mungkin udah ngerti lah. Kalau kita kan mungkin baru ngerti hari ini ya. Dilanjut Pak. Oh iya iya. Oke, slide keempat. Siapa Itu itu? foto siapa? Wah orang ganteng itu Mbak. Artis itu. Orang ganteng se-IG Live. Berbeda dengan pohon-pohon yang berakar tunggang, yang akarnya akan cenderung merambat ke samping kalau struktur tanahnya sudah terbalik. Nafis banget sih. Ya, itu kejadian yang kita foto di Kebun Raya Bogor ya. Jadi ini ada makhluk yang narsis di situ itu dan yang Bogor lagi menungguin pohon yang tumbang karena dia bingung aja kenapa akarnya nggak ke bawah gitu katanya. Ternyata akarnya cuma menyamping ke samping pada saat kita meneliti keberadaan Sungai Berantas waktu itu. Lanjut Mbak. Jadi bisa dilihat ya gambar itu akarnya itu ke samping semua dan di bekasnya itu nggak ada akar Ya, lagi. nggak ada. Jadi ya gitu. Itu nggak Kenapa, Mbak? Photoshop kan ya? Kamu nggak Photoshop kan itu? Kamu tempel di situ. Kamunya. Enggak. Aku nggak ngerti Mbak. Gaptek aku tuh gaptek. Oke, slide kelima. Seharusnya akar pohon itu tidak mendatar ke samping, asalkan tanah tempat akar tanaman itu tumbuh. Struktur tanahnya masih alamiah atau tidak terbalik. Jadi harusnya akar itu mengarah ke bawah dan biasanya setinggi pohonnya itu gitu. Yang aku tahu ya, aku bukan orang botani yang di tanaman atau gimana, tapi dulu setauku begitu yang namanya tanaman itu akarnya, terutama tanaman yang berakar tunggang itu biasanya kedalaman akarnya akan hampir sama dengan tinggi tanamannya itu sehingga gak gampang roboh. Gitu. Oke lanjut Pak. Oke. Slide ke-6, sehingga daya cengkeram akar tanaman terhadap tanah seharusnya kuat jika tanah tersebut masih alamiah. Ya, itu kayaknya nggak perlu dilanjut, nggak perlu dibahas lanjut aja Mbak. Nggak perlu dilanjut. Ini kalau nggak dilanjut Mas, menyaners ngamuk Mas. Di spam kita, di report bisa-bisa. Yuk kita lanjutkan Mbak. Slide ke-7, maka faktor tanah sangat menjadi penentu untuk kekuatan daya cengkram akar pohon terhadap tanah, kecuali pada pohon kelapa. Karena ya itulah pohon kelapa itu bentuknya seperti itu, akarnya seperti itu, tapi kuat banget loh, kena angin jarang yang roboh. Nggak kayak pohon yang lain. Gitu. Itu versi kita yang mungkin Cooper ya. Oke lanjut. Nggak pernah lihat. Cooper gede, maksimal lah pokoknya. Slide ke-8, akar kelapa tidak peduli dimanapun dan dalam kondisi tanah seperti apapun akan selalu sama. Tidak seperti pada pohon yang berakar tunggang, yang bisa berbeda pola penyebaran akarnya. Sehingga di zaman apapun dan dimanapun, akar pohon kelapa akan selalu konsisten.
Bedanya pohon kelapa sama manusia kan kalau dia akarnya di tanah, kalau manusia akarnya di awang-awang gitu. Di atas itu bisa berhaluria gitu. Karena di awang-awang kan. Oke lanjut Mbak. Slide ke-9, meskipun bukan masalah filsafat, tapi bisa jadi perlambang. Akar pohon kelapa itu sangat teguh di semua zaman dan semua tempat. Dan selalu tetap dan tidak berubah di semua zaman juga gitu kali Mbak ya. Oke lanjut Mbak. Slide ke-10, bagi kelapa mau kapanpun dan mau dimanapun, asal dia bisa hidup maka akarnya akan mempunyai pola yang sama atau sangat konsisten dari akarnya. Jadi tidak pernah akarnya kemudian berbeda dengan pohon akar tunggang ya. Kalau akar tunggang kan kalau tanahnya sesuai dengan struktur umur, nanti betul-betul alami ya berarti dia akan marah ke bawah. Tapi kalau artificial tanahnya sudah pernah dibolak-balik, gitu, jadi tanah muda justru di dalam dan tanah tua di permukaan, maka dia akarnya akan nyamping, gitu ya. Ini yang pernah diteliti oleh Eyang Aryo pada saat ini meneliti keberadaan Sungai Berantas. Oke lanjut Mbak. Oke, slide ke-11, batang kelapa juga sangat kuat. Dalam bahasa Jawa disebut glugu. Biasanya glugu dijadikan kayu utama untuk membangun atap rumah. Biasanya yang di atas itu yang pasti paling atas, jadi untuk penyangga paling atas. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide ke-12, karena glugu sangat kuat dan bisa berumur sangat panjang. Dan nggak tahu kalau di rumah saya itu bahkan mungkin kayaknya rayap juga nggak makan, tapi nggak tahu ya apakah sebenarnya glugu itu makan rayap apa enggak. Tapi di tempatku enggak gitu. Mungkin rayapnya sakit gigi kali ya kalau makan. Gak ada dokternya dia nggak mau beri makan. Oke, tapi karena kitanya Cooper ya Mbak ya, jadi kita berasumsi seperti itu. Tapi asumsi lain boleh karena kita perlu disclaimer kapan? 30-an lah. Oh ya udah, oke lanjut Mbak. Terlalu dini untuk disclaimer. Slide ke-13, kayu glugu mempunyai tekstur yang berbeda dengan kayu dari pohon yang berakar tunggang. Karena biasanya polanya serabut, tapi kuat. Bagus sih bentuknya kalau menurut aku lah, tapi nggak tahu kalau orang yang itu jelek. Itu bagus. Lanjut Mbak. Slide ke-14, batang glugu dari luar kelihatan berruas-ruas sehingga pola tiap pertambahan tinggi akan terlihat dari penambahan ruas yang bervariasi, tapi hampir mirip, seolah mengingatkan manusia akan konsistensi terhadap hierarki alam raya. Tapi yang kayaknya pohon kelapa lebih ngerti dari konsistensi hierarki alam raya daripada manusia deh. Kayaknya ya. Dongengnya begitu. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-15, batang kelapa tidak akan melebar terlalu besar seperti pada pohon akar tunggang, tapi cenderung sama. Batang pohon kelapa akan terlihat makin tinggi saat semakin tua dan semakin subur. Jadi beda dengan akar tunggang cenderung melebar ke samping. Jadi membesar ke samping, kali ini melebarnya ke atas. Mungkin kayak Aryo sekarang ini naik ke atas nambah tinggi. Tapi kalau Bang John ke samping. Waduh, pertumbuhannya arahnya beda. Arah pertumbuhannya beda gitu. Oke, kita lanjut. Slide ke-16, sehingga tidak akan ada kelapa yang batangnya tumbuh melebar ke samping. Hal ini karena akar kehidupannya sangat berbeda dari pohon berakar tunggang. Ya, itu untuk di manusia pada umur tertentu kali ya, tiba-tiba melebar ke samping gitu, di umur sebelumnya naik ke atas gitu. Oke Mbak, lanjut aja. Slide ke-17, sehingga pohon kelapa seolah mengingatkan agar manusia bisa menjaga dirinya agar lebih mengutamakan untuk pencapaian yang lebih tinggi, bukan pencapaian yang hanya ke kanan atau ke kiri. Ya, memang harusnya begitu kan, yang namanya pencapaian harus selalu naik terus gitu, bukan ya sudah sampai situ ya sudah yang selevel doang gitu. Ini nggak cuma ngomong yang ada di slides doang nih Om, berarti ya, nggak cuma di. Itu kayak naik kelas kan ya Mas berarti? Iya. Kayak SD, Kan SMP.
SD ke SMP, bukan SMP, terus besoknya SMP lagi, terus kemudian SMP lagi, dan SMP lagi kan enggak, toh. Harus naik. Atau gitu. malah dari SMP ke TK. Oke. Oke, lanjut, Mbak. Oke, slide ke-18. Pada serat batang kelapa juga sangat jelas terlihat bahwa di bagian dalam tidak ada perbedaan ruas. Perbedaan ruas hanya di bagian luar, sehingga seperti mengingatkan agar perbedaan itu hanya untuk dilihat di luar, bukan di dalam. Jadi kalau sudah di dalam, jangan memandang perbedaan. Ya seharusnya begitu kan. Ya, tapi terserah mau diartikan seperti apa. Itu lanjut aja, Mbak. Ini cuma dongeng. Nanti, sabar pemirsa, disclaimer. Nanti sesuai permintaan biasanya pakai Eko, tenang. Kita dangdutan sebentar. Oke loh. Slide ke-19. Buah kelapa juga merupakan buah yang bermanfaat di seluruh bagian dirinya. Dari seluruh bagian dirinya. Ini sudah masuk ke buah ya. Ke sebentar lagi seru deh. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-20. Dari bagian serabutnya bisa digunakan untuk berbagai hal yang diperlukan manusia. Jadi, bagian yang terburuknya saja sudah bisa dimanfaatkan. Ini aku tambahin apalagi yang nggak buruk. Ya jelas banget kan kalau bisa manusia seperti itu ya. Bahkan apapun kalau bisa ada manfaatnya gitu. Kan ya Mbak. Slide ke-21, tergantung manusia yang memanfaatkan. Juga daya kreasi dari manusia untuk membuatnya menjadi lebih indah. Kelapa hanya bertugas menyediakannya. Karena kelapa merupakan bagian dari alam yang mendukung kehidupan. Itu nggak perlu dikasih penjelasan deh. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-22, sementara pada bagian batok kelapanya bisa digunakan untuk dibuat menjadi arang terbaik yang mempunyai daya serap paling bagus. Dan bisa juga digunakan untuk pembakaran. Ini udah mulai akan seru di bagian ini ya. Jadi kayaknya kalau ditunda-tunda nggak seru. Tapi apa perlu disclaimer sekarang biar boleh kita boleh. Disclaimer dulu. Ini disclaimer dari menyaners dari Bali. Sabar, Mbak. Sabar ya. Proses loh ini proses. Oke. Ini dia. Deketin. Ini semua cuma dongeng. Tidak percaya tidak apa-apa. Kalau mau percaya ya. Oke. Itu dia disclaimer hari ini. Oh iya, lupa pakai Eko. Perlu diulang? Nggak usah, berarti slide ke-23 pakai Eko. Disclaimer pakai bahasa Disclaimer pakai bahasa Bali. Berarti besok bikinnya pakai Bali. Oke. Habis itu pakai bahasa Sanskerta. Yuk. Slide ke-23. Di tangan orang yang kreatif, batok kelapa juga bisa digunakan untuk hiasan. Oh, macam-macam itu hiasannya yang dibentuk. Itu bukan hanya bentuk gayung mandi aja ya. Itu banyak banget. Bentuk pot juga ada. Tapi macam-macam sih. Lanjut aja, Mbak. Pada zaman dahulu, batok kelapa biasanya digunakan untuk gayung. Tapi biasanya kalau dulu tuh gayung mandi yang kayak gitu tak colong dari kamar mandi karena mau tak bikin mainan. Bikinin cowok zaman mainan. Dulu. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-25, biasanya batok kelapa juga digunakan untuk ritual siraman pengantin yang dilakukan oleh orang tua pengantin itu sendiri, jadi bukan oleh orang lain. Ya, jadi siraman dilakukan oleh orang tua ya. Jadi orang tuanya sendiri, itu bukan oleh orang lain. Jadi Arya nggak bisa mandiin ya, Mas? Ya enggak lah, Mbak. Enggak ada loh ini. Enggak ada niatan sama sekali. Jadi sebenarnya ini juga salah satu disclaimer juga kali ya. Jadi menurut dongeng kita, dongengnya ARC, kalau misalnya ritual siraman itu ya dilakukan oleh orang tua sendiri gitu.
gitu. Jadi tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau misalnya di luar sana ada manusia-manusia yang seperti itu ya setidaknya tidak sesuai dongeng ARC gitu lah. Oke. Gitu. Oke, next. Slide ke-26, di zaman dulu batok kelapa juga digunakan untuk mainan anak kecil yang dinamakan nini towoan. Ya, itulah makanya dulu ibu sering marah-marah karena gayungnya tak colong, tak bawa tak kabur temen ini cowok waktu itu gitu. Ketika ciduk gayung di kamar mandi itu masih menggunakan seperti itu dulu. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-27, permainan nini towoan ini biasanya terjadi saat anak kecil punya wibawa terhadap makhluk halus. Sehingga makhluk halus bahkan tidak berani mengadakan perundingan terhadap anak kecil sekalipun. Itu yang agak aneh di masa sekarang ya. Di masa dulu itu anak kecil ketemu kuntilanak tuh senang banget karena kita kejar-kejar karena kita mau masukin ke situ gitu untuk mainan. Tapi di zaman sekarang, ya aku nggak ngerti ya kenapa tiba-tiba orang dewasa pada ketakutan gitu. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-28. Dalam permainan nini towoan ini, anak kecil bahkan bisa membedakan makhluk yang ada di bawah tataran manusia dan mereka hanya hidup untuk dijadikan mainan. Sehingga makhluk tersebut hanya bisa menurut. Jadi sangat tidak berani mereka mengambil jiwa manusia karena wibawa anak kecil jauh lebih besar daripada si roh Asor. Seharusnya begitu ya. Jadi kalau kemudian mereka punya wibawa lebih daripada manusia itu, apa penyebabnya yang harus kita pertanyakan? Karena zaman dulu nggak begitu. Mereka tuh takut kalau ketemu. Bukannya seperti zaman sekarang, kok kayaknya malah dibikin suatu hal yang seolah mereka tuh menyeramkan. Padahal kita lucu loh bentuknya aja kayak gitu kok. Ya kan? Lanjut, Pak. Slide ke-29, tapi dengan berkembangnya zaman, di zaman roh Asor yang dulu bahkan takut kepada manusia, saat ini justru mereka seolah punya wibawa bisa minta perjanjian, bisa mengambil nyawa orang, bisa menakut-nakuti orang, bisa memangsa orang, padahal dulu hanya mainan anak kecil. Ya, di sini kita nggak tahu ya apa yang salah. Nanti mungkin pemirsa lebih tahu apa yang menyebabkan ini semua terjadi gitu. Kenapa wibawa dari manusia tidak seperti dulu, bahkan sampai ada beberapa film yang menunjukkan seolah-olah mereka tuh punya wibawa yang jauh di atas manusia. Lucu loh kalau mereka sampai dikatakan berani ngajak kita berunding karena mereka tuh nggak punya hak berunding sama manusia kan. Terus bisa bisa ngambilnya orang, bisa ngambilnya orang gitu. Dulu nggak bisa mereka. Mereka tuh hanya bisa nerimo pandem. Oke, lanjut, Mbak. Mas, berarti nerimo yang pandem itu hanya berlaku untuk mereka ya, Mas ya? Iya, untuk mereka. Harusnya. Karena kalau di paling pandem untuk orang-orang atau manusia dan nenek moyang kita berdasarkan cerita pewayangan bahwa Prabu Watu Gunung pernah menjadi sang guru yang Prabu Pandodewonota juga gitu. Jadi ditahkan jadi manusia, kenapa Bathara Guru dipaksa turun untuk dia gantiin? Berarti kan nggak nerima yang pandem tuh kayak gitu, Mbak. Bathara yang paling tinggi aja pernah diganti kan? Iya. Bathara teacher itu pernah digantiin gitu loh. Ya, Bathara teacher pernah diganti, Mbak. Gara-gara beberapa raja-raja di negara kita ngamuk gitu. Oke, lanjut. Mas, mau tanya, berarti kalau orang itu kan kalau lahir itu kan nggak pakai apa-apa ya, misalnya nggak pakai baju apapun gitu ya. Berarti kalau bayi lahir terus setelah itu pakai pakaian kan berarti dia nggak nerima yang pandem kan? Diajarin untuk sama orang tuanya untuk nggak nerima yang pandem kan? Karena dia kan nggak pakai nggak pakai baju. Setelah itu pakai baju. Ya iya. Kalau nerima yang pandem nggak dilahirkan nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa-apa selamanya gitu kan. Dilahirkan di rumah sakit ya udah tinggal di rumah sakit selamanya gitu kan. Harusnya. Terus sekolah segala ya. Supaya bisa pinter, harus pinter lagi, nggak boleh goblok-goblokan juga gitu kan. Di sekolahan juga kalau terima pandem kan dikasih PR ya sudah diterima tapi nggak jadi kerjain. Nerima yang orang-orang yang ngerjain PR tuh nerima yang pandem dulu itu. Ya udah gitu, dikasih PR ya udah terima gitu, terima dengan senang hati. Abis itu tinggal tidur. Oke, slide ke-30. Jadi ada zaman yang belum lama sebenarnya di mana anak kecil masih ditakuti oleh roh Asor
yang saat ini justru terbalik setelah punahnya ajaran cara mengendalikan makhluk asor yang sangat tidak layak diajak membuat perundingan atau perjanjian. Yang itu bukannya tidak layak, mereka itu benar-benar nggak berani ngajak berunding itu harusnya. Jadi memang kita kalau misalkan kita pelihara ayam, memang ayam itu kita ajak berunding, mau ngajak berunding ke kita. Aku boleh kamu pelihara tapi gini enggak lah ya. Jadi mau kita tendang, mau kita potong, mau kita apain gitu, ayamnya nggak boleh protes. Hanya paling ketok kabur gitu aja kan. Mau digebukin pakai batu itu apa sih ya? Nggak begitu. Jadi ada cara penilaian beda terhadap makhluk asor ya, di mana dulu itu makhluk asor itu benar-benar nggak punya hak, nggak punya wibawa yang bisa menentukan hidup manusia. Tapi nggak tahu kok sekarang menjadi seperti itu. Apakah mungkin akunya yang kuper salah lihat apa ya? Apa Salah main. atau tataran mereka tuh naik mendadak gitu. Dulu enggak lu ya. Ya oke, Mbak, lanjut Mbak. Oke, slide ke-31, ada zaman yang belum terlalu lama di mana seorang anak akan menganggap kuntilanak itu mainan yang lucu, bukan menakutkan. Nah itu yang jadi masalah, kan makhluk yang hanya bisa ketawa kan, dan dia hanya bisa ketawa dan tersenyum gitu loh, tapi nggak tahu bukan gambar ini ya, kuntilanaknya itu kan anak kecil yang justru mempermainkan si itu ya, makhluk seperti itu gitu. Ya itu aku nggak ngerti kenapa sekarang mereka menjadi punya wibawa yang lebih gede daripada manusia yang seharusnya nggak begitu gitu. Lanjut Pak. Kalau dengar penjelasan itu kok kayak peribahasa ya Mas. Senyumilah lawanmu maka, ya nggak sih? Aku lupa kata-katanya itu gimana. Cuman mirip. Ya, yang makhluk yang ingin tersenyum dan lawannya kabur kan itu loh. Cuma senyum. Gitu ya. Oke lanjut Mbak. Kabur terbirit-birit. Slide ke-32. Namun ada zaman yang aneh ketika makhluk asor justru ditakuti dan dikatakan harus mengadakan perjanjian dengan mereka. Jika mau memanfaatkan mereka, juga harus mau diambil nyawanya. Maka leluhur menganggap ini sebagai wolak-wali ing zaman di mana barang mainan malah ditakuti. Kalau mungkin yang seumurku atau lebih tua mungkin mengalami hal itu ya. Jadi kita benar-benar bingung gitu loh, karena dulu nggak begitu gitu loh. Tapi kan dengan hilangnya tradisi secara bertahap, itu jadi terbalik seperti itu. Bahkan dulu anak kecil itu kan kalau selesai mainan itu kita nyari tempat untuk yang sudah kita pagerin berdasarkan daerah wilayah yang diberikan oleh si Dangyang untuk membuang makhluk halus itu ke sana, sehingga dikatakan sebagai tempat anak buang jin. Ketika saya pulang ke desa, nama itu berubah menjadi tempat jin buang anak. Bingung nggak sih? Kondisi berubah sedemikian ekstrimnya loh saat ini. Yang katanya manusia lebih punya wibawa, tapi enggak, kenyataannya enggak. Tapi lucu juga sih, karena di zamanku kecil ya, berarti tahun 2000-an awal itu, film-film horor itu malah kebanyakan tentang boneka. Ya. Tentang boneka atau tentang mainan yang pasukan terus bunuh orang lah apalah. Padahal di tradisi kita kalau ceritanya Bopo, ceritanya Magung itu kan kayaknya mainan mereka tuh jadi mainan gitu loh. Jadi jadi ya towoan itu kan lucu-lucuan jadinya. Tapi kalau sekarang ada siapa tuh Annabelle lah, siapa lagi itu Chucky itu kan serem semua itu jadinya. Ada apa yang hilang di negara kita gitu loh, sehingga kita harus begitu. Oke, lanjut dulu aja Mbak. Bentar Mas, kalau tadi kan Mas aku ngomong kalau anak kecil itu tahu batasan di mana si makhluk itu tuh kawasannya itu kan, maksudnya kan karena tahu tanya di Pedangyangan. Berarti anak kecil itu bisa ketemu Pedangyangan dong Mas? Berarti nggak halu dong, ya kan? Bisa tanya kan kalau misal tahu batas wilayahnya itu. Berarti sebenarnya untuk ketemu Pedangyangan itu nggak ada batasan usia kan ya? Kalau anak kecil nggak ada bisa. batasan usia, nggak ada, dan itu bukan astral ya, karena astral itu nggak melihat. Karena ngelihat itu memang bukan astral. Gitu, dia harus nyata. Oke Mbak, lanjut dulu. Itu versi kita ya, Jadi orang lain boleh titip. Slide ke-33. Oke, kita lanjut. Slide ke-33, maka
Tempurung kelapa seolah mengingatkan bahwa yang dianggap mengerikan itu sebenarnya hanya sesuatu yang lucu dan hanya mainan di zaman dulu. Maka jangan pernah kehilangan akar budaya supaya bisa kembali mengatur alam, bukan diatur alam. Ini yang dinamakan Hamamayu Hayuning Bawono. Cuman ini kan baru awalan. Jadi mungkin di slide berikutnya ada yang lebih lucu, Mbak. Lanjut. Slide ke-34, jadi batok kelapa itu mengingatkan kita bahwa bentuk-bentuk seperti ini apa perlu diajak membuat perjanjian dan ditakuti? Perlu loh Mas, itu perlu loh diajak perjanjian. Meskipun nggak bisa Ya jawab enggak, Mbak. Bentuk kayak gitu jajak perjanjian. Yang enggak ditaruh di kamar, mau kita injek kayak mau kita taruh di mana, itu enggak perlu ngadakan perjanjian. Ya, lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-35. Selain itu juga mengingatkan manusia agar sadar akan tugasnya, bahwa mengatur bukan diatur. Dan makhluk seperti ini nih, yang ada di situ tuh, harus diatur, bukan diajak membuat perjanjian dan tidak punya hak menuntut apapun terhadap manusia. Itu kan coba ya diperhatikan ya, ngatur rambut aja nggak bisa, sampai bentuknya kayak gitu. Terus kemudian bajunya juga mungkin dipakai sejak 500 tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah ganti. Terus kalau dibuka nggak pernah sikat gigi, nggak pernah sikat gigi bolong-bolong dan sebagainya. Tapi gini loh, yang jadi perkara apa sih yang kenapa sih harus ditakutin gitu? Dan kenapa wibawa itu menghilang dengan ininya gitu loh, dengan bertambah berkembangnya zaman dan hilangnya tradisi. Tapi di sini kan yang paling harus kita lihat bahwa kita tuh harusnya mengatur mereka, bukannya kabur gitu, bukannya menghindar. Dan mereka juga punya hak untuk hidup, itu tidak untuk diusir-usir juga. Ya, pada dasarnya kan mereka juga terkadang hidupnya malah lebih lama dari kita gitu, iya, di bumi. Gitu. Lebih dulu daripada kita, karena dia mungkin umurnya dari ribuan tahun, atau ratusan tahun, atau mungkin puluhan tahun, tapi lebih tua daripada kita, atau malah jutaan, atau nggak tahu lebih lama lagi juga bisa aja kan. Kalau diusir-usir ya kasihan dianya juga gitu kadang-kadang. Ya mereka punya hak untuk hidup, tapi tidak punya hak untuk ngatur kita. Tapi kita punya hak untuk ngatur mereka, gitu kan? Bukan punya hak untuk kabur karena berat mereka. Oke, lanjut. Itu karena mereka nggak punya baju besok. Itu aja Mas, aku kasih baju satu lah ya, supaya gantilah sekali-kali 500 tahun sekali. Oke, lanjut. Slide ke-36, kalau perlu justru manusia itu harus kasihan terhadap mereka, supaya bisa mengajari dan mengedukasi mereka agar makhluk yang lucu itu bisa berdandan, supaya wajahnya tidak lagi seperti tidak jelas dan tidak terarah dengan baik. Dan itu kalau mau pakai eyeshadow, nggak semata juga kali kalau misalnya mau pakai ya kan. Yeah. Dikit aja, nggak full. Mungkin nanti Mbak harus cerita tentang pengalaman Mbak ya, tapi nanti di beberapa slide yang kita lanjut dulu aja Mbak. Slide ke-37, karena termasuk Hamamayu Hayuning Bawono jika bisa mengubah makhluk yang tidak pernah mandi minimal bisa dandan dan mau mandi. Minimal wangi sih ya. Pakai parfum gitu. Cuman ya itu ya, memang mereka tuh bodoh bener gitu. Jadi diajari mandi itu juga kadang-kadang mereka tuh cuman lihat, terus setelah itu mempraktekannya itu juga beda gitu. Jadi porstek di kamar mandi, Aryo dipakai mandi bisa baunya bau porstek. Kadang-kadang malah soklin lantai itu dipakai pakaian, tapi mereka melihatnya karena benda cair yang ada di kamar mandi, makanya harus dikasih tahu bener gitu. Kenapa gimana kemarin? Kalau aku kemarin itu kan aku udah muterin ya, itu kan ada kayak iklan gitu kan, sabun lah, lulur lah, sama sabun cair, sabun batang, sabun cair. Tapi itu siang-siang itu datang ke kamarku kan Mas, ini baunya wangi nih bener nih sabun mandi. Setelah itu datang lagi ke kamarku, kenapa bau itu sabun cuci baju ada di kamarku, padahal aku nggak lagi jemur pakaian gitu kan. Ini udah dikasih tahu untuk pakai sabun mandi, kenapa kamu pakai sabun cuci itu baju? Ya itu loh. Ini gimana sih, udah dikasih tahu dong nggak sih kemarin gitu loh Mas?
Aneh kan gitu. Gimana? Ya, mereka belum bener. Makanya kalau kayak gitu mereka dengan perjanjian dengan mereka itu aneh, Bang. Bedain sabun mandi sama Sabun pel aja nggak tahu. nggak tahu. Oke. Lanjut, Mbak. Anehnya itu mas, bentar. Kan malamnya itu kan aku puterin tuh video supaya pada lihat, supaya pada belajar gitu kan. Mandi tuh kayak gini loh gitu kan. Sabunnya juga udah. Tapi baterai aku tuh aku charger itu full 100% gitu kan. Tapi saat pagi itu udah apa namanya itu udah mati gitu kan. Dan kalau misal itu dimatiin karena kepencet kucing aku, berarti kan kalau misal pagi itu kan ini apa namanya baterai kan udah berkurang banyak nih, dari 100 kan paling jadi cuma 25 atau 35 misalnya itu kan. Tapi ternyata baterai HP itu masih di 94, berarti kan cuma berkurang 6%. Aku tuh mikir gini, kalau kucing aku mainin HP sekitar untuk ngurangin ini baterai itu cuma berkurang 6%, itu kan nggak mungkin karena kucing aku tuh ada pakai mainan gitu kan, terus tidur di samping aku gitu kan mas. Nah aku tuh mikir gini, apa jangan-jangan mereka semalam waktu aku tinggal tidur nggak boleh gangguin aku itu, mereka mau ngulangin playlistnya, tapi salah pencet, terus salah pencetnya itu mati gitu kan, terus mereka buru-buru pergi kan, terus makanya besoknya itu mereka datang udah wangi, tapi sabun yang dipakai itu malah sabun cuci gitu loh. Bukan sabun mandi gitu kan. Mungkin gini kan, aduh kemarin itu kan aku yang penting udah dikasih tahu caranya belajar kayak gini. Cuman karena ada yang ketinggalan infonya, mungkin kan rebutan kan, karena kan nggak cuma satu orang, nggak cuma satu makhluk yang nonton kan. Mungkin ada yang itu, tadi yang penting kan wangi kan, ini kan wangi juga gitu kan. Cuman kan nggak gitu juga gitu loh, nggak sabun cuci baju juga gitu loh. Kan itu kalau untuk manusia aja kan glodogi kan mas. Kasian sebenarnya. Itu Iya, gimana kulit mereka? Itu masih mending Mbak kalau sabun cuci atau rinso digunakan. Kalau Porstek itu gimana Mbak? Kan baunya juga jadi nggak enak juga kalau Porstek itu. Karena mereka nggak ngerti loh. Ya harus diberitahu gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke. Slide ke-38. Jadi, batok kelapa juga mengingatkan akan tugas manusia untuk memanusiawikan makhluk asor. Makhluk yang selama ini tidak mengenal mode, tidak bisa dandan, tidak pernah mandi, tidak pernah siraman gitu ya Mas ya. Tidak kenal penataan rambut dan lain-lain supaya bisa tampil lebih menarik dan eye-catching minimal ya, eye-catching. Iya, eye-catching. Jadi ya kita dadani mereka supaya paling tidak itu biar lebih bisa dilihat gitu. Jadi nggak nyerem-nyeremin gitu kan seharusnya. Dan mereka nggak berhak nuntut apapun dari kita gitu. Jadi mereka seharusnya terima kasih karena sudah pernah kita ajarin untuk jadi lebih menarik penampilannya. Karena mungkin 500 tahun yang lalu baru terakhir mereka ngerti bab seperti itu, dan sudah lupa. Oke, lanjut Pak. Slide ke-39, mungkin mereka dengan batok kelapa bisa didandani jadi beginilah kayak flyer itu yang mungkin. Dan itu termasuk dalam Hamamayu Hayuning Bawono. Kan bentuknya paling tidak jadi lebih menarik lah daripada bentuk yang sebelumnya gitu kan. Itu lebih lucu, menarik, dan paling tidak nggak nyerem-nyeremin gitu ya. Kalau tidak mereka mengenal lagi lah setelah 500 tahun yang lalu, terus sekarang mereka mengenal cara dandan lagi gitu. Tidak gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-40, jadi batok kelapa sangat mengingatkan tugas manusia untuk Hamamayu Hayuning Bawono, bukan takut akan memedining Bawono. Jadi bukan untuk mereka itu bukan untuk nakut-nakutin, karena mereka juga ada tugasnya dalam bantu manusia. Tapi ya itu supaya bisa diberi tugas kan berarti ya dibandani dulu. Kalau tidak kan kayak itu kan lumayan tuh lucu tuh, nggak begitu menakutkan seperti itu. Menjadi menggemaskan gitu. Perlu kebel lah. Bisa dioklek gitu ya. Bisa untuk mainan. Perlu kebel Mbak, bisa dibawa tidur. Itu kalau terbuat dari kayu, kalau dari kalau terbuat dari yang empuk-empuk. Kalau itu kan kayu ya. Slide ke-41. Jadi jangan pernah bangga kalau takut terhadap makhluk asor. Karena kita harus sadar bahwa kewajiban kita untuk mengatur mereka agar mereka juga bisa menarik untuk dijadikan mainan. Jadi
tugas kita ngatur ya, dan bukan untuk kabur kalau melihat mereka, dan bukan untuk melihat teriak hantu gitu, gedebuk itu enggak. Jadi harusnya ya, ya itu begitu ketemu, sini caranya dandan gini loh, ini loh caranya sikat gigi, gini loh caranya nyisir rambut dan sebagainya. Mungkin karena 500 tahun cukup lama untuk mereka, hingga mereka baju aja nggak pernah ganti selama 500 tahun ini, sehingga ada yang sudah robek lah, dan bajunya seragam rata-rata warnanya seperti itu gitu loh, tidak pernah warna-warni seperti yang dipakai oleh orang zaman sekarang gitu. Ya kasihan sih sebenarnya. Jadi tergantung kita melihatnya bagaimana, apakah kita mau takut atau kita kasihan terhadap mereka gitu. Mau ngusir atau mau malah kasihan gitu kan, atau Iya. nggak tega gitu ngeliatnya. Oke, ayo Mbak. Itu kalau aku, ini kamu kenapa sih kumel banget? Sini, mandi. Tahu nggak? Ada teknologi namanya mandi gitu kan? Oke, kita lanjut Mbak. Masih banyak ini. Slide ke-42. Jadi manusia itu seharusnya kasihan terhadap makhluk seperti itu agar dihamamayu hayuning bawono. Jadi bukan dibiarkan berkeliaran dan sampai mereka tidak mengenal dandan, apalagi kenal mandi. Batok kelapa mengingatkan agar kita peka terhadap alam ini. Ada yang perlu diajari, minimal diajari berdandan. Coba tau perhatiin dari bentuknya itu, wajahnya coba ya, kalau diperhatikan kan kasihan tau bentuk kayak gitu, terus rambutnya juga kayak gitu, rewok-rewok gak jelas gitu. Diajari kayak caranya keramas gimana, ngatur muka gimana, ngatur bajunya bagaimana gitu. Jadi kalau menampakkan diri itu bukannya bikin orang kabur gitu, tapi ya memang harusnya memang kita nggak boleh kabur. Dan mereka kalau misalkan datang kemudian diusir-usir kan berarti akan datengin tempat yang lain. Jadi kan kalau kita ngusir dari sini berarti dia akan ganggu di sana. Kalau di sana kemudian diusir lagi ganggu tempat yang lain lagi gitu kan. Jadi memang ya harus hamamayu hayuning bawono itu termasuk mereka, bukan hanya sesuatu yang terlihat. Bukan cuma manusia doang ya, Bukan hanya manusia atau hewan, tanaman itu. Bukan hanya itu, tapi juga termasuk yang makhluk seperti ini gitu. Karena lucu-lucu sebenarnya mereka itu. Oke lanjut. Walaupun nggak ada kupingnya. lanjut. Berarti mereka itu kan punya hak hidup dan hak tinggal kan? Misalnya hak tinggal di Macapada kan Mas? Iya. Berarti besok bikin KTP lah kalau udah bisa difoto ya? Seharusnya. Bikin KTP, paspor, apalagi Kartu tanda penduduk hantu gitu ya. KTPH. Atau KTHP. Kartu tanda hantu penduduk. KTPHS, kartu tanda penduduk hantu setan gitu. Nah sejenisnya. Siap itu segera disampaikan. Oke, Lanjut. Slide ke-43, kita harusnya kasihan kepada mereka, makhluk yang dengan raga berantakan dan tidak bisa dandan. Karena selama ini mereka salah dalam memilih tren model untuk baju, wajah, tren rambut, tren kuku, ya kan? Iya. Ya itu kan rata-rata mereka tuh karena mungkin malu ya, maka rata-rata wajahnya ditutupin pakai rambutnya sendiri gitu kan. Karena nggak ngerti harus bagaimana gitu kan. Ya 500 tahun nggak pernah keramas gimana sih Mbak? Gitu. Orang nggak pernah mandi selama 1 bulan, nggak pernah keramas 1 bulan aja udah kayak apa gitu loh. Dan mereka tuh ngalami seperti itu kan. Ya kita jangan kabur harusnya, tapi bagaimana supaya mereka itu juga tidak ganggu yang lain toh. Harus hamamayu hayuning bawono itu termasuk itu kalau berdasarkan cerita di ARC dan yang kita gitu kan. Kita lanjut Mbak. Ini ada yang komen, Mbak kalau wajahnya jelek, matanya mau copot, ngeriasnya gimana Mbak Vicky? Nah, lihat slide setelah ini ya guys. Setelah ini masih ada penjelasan yang mendongeng ria. Slide ke-44, kita harusnya juga kasihan kepada mereka, makhluk yang hanya bisa tinggal di pepohonan yang rimbun dan tinggi. Bagian dari hamayu hayuning bawono, tugas manusia atas pengendalian mereka, bukan pembiaran terhadap mereka. Kayak acu tak acu juga boleh ya Mas, ternyata ke mereka. Iya. Ya kalau mereka tinggal di atas pohon, terus akhirnya pohon itu jadi cerem dan menakutkan banyak orang ya, berarti kan kita harusnya membuat bagaimana supaya mereka tuh ya kan kayak munyuk tinggal di atas gitu, monyet aja kalau dipelihara kan juga ini toh dicarikan tempat sama kita gitu.
Itu Hamamayu Hayuning Bawono termasuk mereka, dan mereka itu makhluk yang benar-benar terlantar loh 500 tahun ini, mereka nggak ngerti harus kemana dan bagaimana. Dan ya lucu juga sih kalau mereka harus takutin, mereka itu lucu loh. Iya sebenarnya mah iya. Mandi aja, Ini bodohnya beneran kelewatan. Kenapa, Mbak? Ini ada yang komennya. Kalau yang suka ada mandi sendiri itu mungkin muridnya Mas Agung. Nah itu berarti udah masuk Udah kurikulum banyak mandi emang. berarti. Ya, udah lulus kurikulum mandi itu. Itu belum lulus kurikulum yang lain itu Iya. biasanya. Baru mandi. Jadi kerjanya mandi terus gitu ya. Mm-mm. Ribet jadinya. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-45, Batok Kelapa juga mengingatkan agar kita bisa mengajari mereka supaya lebih sopan dalam berbicara dan tertawa. Jadi, bukan hanya bisa mengeluarkan suara hihihi saja. Oh, kalau mau niruin nanti malah serem kan akunya. Supaya kosakatanya bertambah, bisa juga diajarkan lalala, rerere, mimimi, dan lain-lain. Ya minimal makhluk tersebut tahu nada lah supaya nggak fals ya kan. Kadang-kadang tuh melengking, tiba-tiba melengking, turun gitu kan. Melengking lagi, Iya. turun lagi tuh. Ini gimana sih? Nggak tahu nada gitu kan. Iya, nggak masuk cuma bisa ketawa gitu. Buat diajari cara ketawa yang bener gitu loh. Wow, gitu. Salah. Diajari nyanyi kayak atau gimana, jadi bukan hanya begitu gitu kan. Memang ya mereka cara komunikasinya begitu gitu. Jadi kan lucu tau kalau tiba-tiba kita dengar bukan hi lagi gitu loh. Ada apa? Itu berarti kalau dijadiin paduan suara bagus Mas. Berarti soprannya yang anehnya tinggi itu sopran apa ya? Itu bisa melengking banget Mas, ya kan? Iya. Terus bisa pecah nada juga gitu kan? Dan mau nyanyi selama 5 hari berturut-turut tanpa berhenti mereka kuat loh, Mbak. Kalau misal diajari untuk jadi penyanyi yang bagus itu diajari niru ini kan lumayan. Dengerin mereka bisa nyanyi bagus beneran, dan kemudian kita nggak perlu nyalain radio atau tape atau apa gitu. Gitu kan untuk lagu-lagu yang kita seneng gitu. Ini ada yang nyuruh ajarin karaokean. Nah, iya, bisa itu. Makanya itu Berarti makanya apa Mas? Ya makanya kan mereka itu jangan hanya kita biarkan sehingga mereka ya bisa ketawahi. Kalau bisa diajarin karaoke kenapa enggak gitu loh. Jadi sekalian semua yang kira-kira membuat mereka itu jadi lebih berguna itu diterapkan gitu. Karena ya lama-lama bisa itu Mas, ada setan Got Talent, ya kan? Iya, setan kompetisi menyanyi. Got Talent. Setan mencari bakat gitu ya. Ya benar itu. Harusnya begitu. Jadi bukan lucu loh Mas. Kan kita biarkan kita usir-usir. Lucu itu. Ya kan? Tapi Hamamayu Hayuning Bawono itu ya seperti itu Mbak, karena mereka harus itu dilakukan hal-hal seperti itu gitu. Berarti hiburan itu bisa datang dari mana aja ya Mas sebenarnya? Iya, tergantung kita melihatnya bagaimana toh. Kita mau melihat menyenangkan atau menyedihkan atau kasihan terhadap mereka, atau ya kita mau cuek aja gitu, atau mau kita usir-usir karena kita punya wibawa terus kita memenangnya sendiri gitu kan. Oke. Lanjut. Mbak. Slide ke-46, Batok Kelapa juga mengingatkan agar manusia menambah satu jenis perawatan diri bagi mereka, yaitu merawat giginya agar tidak terlalu tajam karena bisa merobek mulut mereka sendiri. Ya walaupun mungkin pipinya atau mulutnya bisa kembali lagi normal lagi, tapi butuh jangka waktu cukup lumayan lama gara-gara giginya terlalu tajam. Tapi kan kasihan toh, paling tidak diajari kayak mereka cara potong gigi gimana gitu. Gitu ya lanjut. Gigi. Universitas Hantu Nusantara kita buat UHN Universitas Hantu Nusantara harus dibentuk itu. Nanti aku dosennya aja Mas. Iya. Dosen ngajarin dandan. Slide ke-47. Kasihan mereka itu karena ketajaman giginya membuat mukanya berantakan. Karena tergigit oleh giginya sendiri. Sakitnya kayak gimana ya? Tugas manusia mengajari mereka sebagai bagian dari Hamamayu Hayuning Bawono. Ini bukan hanya untuk dibiarkan, tapi melainkan tugas. Iya.
Walaupun itu bisa kembali lagi, ya, mereka dengan kita. Kalau kita mulut robek atau pipi robek itu harus dioperasi plastik dan dibenerin. Kalau mereka bisa balik lagi. Tapi kasihan toh kalau mereka sempat seperti itu gitu. Tapi tergantung sih melihatnya kita ngeri atau kita kasihan gitu kan. Dan tugas kita kalau di Advances Research Center kan ini merupakan tugas dari Hamumayu Hayuning Bawono termasuk memperbaiki mereka kan. Jadi bukan membiarkan mereka gitu. Ya kasihan juga yang menelantarkan kan. Kadang-kadang kita ngelihat kucing di jalan aja kadang-kadang nggak tega, tapi kok ngeliat yang bentuknya begini kok tega gitu loh. Oke Mbak, lanjut Mbak. Ini ada yang usul Mas, besok bentuk boy band dan girl bandnya itu Setan Got Talent. Lama-lama juga ada Setan Fashion Week. Setan Fashion Week. Iya itu, bagus itu idenya. Sama Hayuning Bawono itu. 17-an besok diundang aja. Kalau mereka udah pada cakep-cakep mah boleh diundang ya Mas ya? Iya, diundang udah, ini. Kalau udah cakep. Panjat pinang. Itu lomba panjat pinang kira ya. Itu mah mereka nggak usah tumpuk-tumpuk, langsung terbang kan bisa dapat. Iya, bisa. Tarik tambang. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-48, seharusnya kita mengajarkan mereka untuk merapikan giginya supaya rapi dan tidak melukai mereka sendiri. Ya seperti itulah. Paling tidak kalau nggak ngerti caranya ya kita bisa nyetel YouTube tuh zaman sekarang supaya mereka yang lihat gitu. Cuman ya supaya nyetel waktu nyetel YouTube dan mereka berada di dekat kita dan tidak mengganggu kita ya paling tidak diajari mandi dulu lah, diajari sikat gigi dulu biar baunya tuh nggak enak gitu loh. Dan yang penting yang bener, karena emang mereka tuh bodoh beneran gitu. Jadi kalau ya aku bingung sih kalau makhluk seperti itu diajak ngajarin perjanjian, bodohnya kayak gitu masalahnya memang. Lanjut Mbak. Bodoh akut ya berarti. Slide ke-49, setelah gigi dirapikan juga mulai diajari untuk menyikat gigi supaya mulutnya tidak bau. Karena itu pasti karang giginya banyak Mas, ya kan? Ya seperti itulah mereka ya mengenal sikat gigi kan 500 tahun yang lalu Mbak. Lanjut Mbak. Ada yang tanya, kalau terbang bisa minta gendong nggak sih pengganti karpet terbang? Makanya ini mereka, ini kan ngerti kalau mereka ngerti cara memerintah mereka ya mungkin bisa saja gitu. Makanya nenek moyang kita bisa terbang zaman dulu. Lanjut. Tapi mereka harus dibikinin SIM ya. Surat izin melayang. Surat izin melayang. Slide ke-50. Kalau perlu dikasih permen yang bisa mengurangi bau mulut. Itu banyak kan sekarang jenis-jenisnya permen apa aja seperti yang ada bentuknya permen karet kayak atau apa gitu. Paling tidak itu supaya kalau di dekat kita nanya itu baunya mbak bel gitu, nggak seperti bau apa gitu, nggak bau apa enggak gitu. Oke lanjut Mbak. Slide ke-51, setidaknya kenalkan mereka cara menggunakan peralatan ini yang seperti pada di gambar ya guys. Ini kalau tutorial itu ada apa aja yang nggak kelihatan. Roll rambut, pewarna rambut kalau misal rambutnya udah pada putih gitu kan. Catokan, gunting, sisir, terus apalagi ya ini guys, mungkin pencukur bulu ketiak atau mungkin bulu ini ya. Mau daripada kesini kan semuanya ya rambutnya ada di alis, dicukur dikit gini ya. Kalau mungkin apa jangan-jangan karena mereka tertutupi wajahnya kan biasanya itu kan akar-akar yang sebelah sini kan juga ikut tumbuh kan, berarti kan itu harus dikerok gini ya wajahnya. Jangan lupa ini apa namanya yang buat mencetin jerawat. Iya, mencetin jerawat juga. Ada harusnya, tapi mungkin belum ada di situ. Diajarin masker. Tapi mereka pasti jerawatnya gede banget, ya nggak sih? Iya. Yang nggak pernah mandi gimana sih Mbak? Iya. Kasihan. Nggak cuci muka mana mungkin mandi aja enggak. Oke lanjut Mbak. Slide ke-52. Supaya rambut mereka rapi harusnya di hairstyle yang rapi. Dipotong, di-curly, atau mungkin mau disasak, atau apa ya Mas ya? Ya itu kalau cewek kan lebih ngerti malahan. Kalau ini kuncir dua kanan kiri dulu Mbak. Udah. Oke lanjut Mbak.
Slide ke-53, supaya rambutnya tidak mengembang berantakan bisa dirapikan dengan dicatok atau diluruskan. Itu Yaitu untuk mengurangi pengembangan. ya teman-teman, tapi paling tidak tuh kalau misalkan capek jelasinnya karena mereka nggak ngerti-ngerti, itu paling gampang kan praktek atau ditunjukin pakai video, pakai YouTube kan juga bisa banyak toh YouTube cara menggunakan peralatan seperti itu gitu. Jadi mereka nonton sendiri. Lanjut, Mbak. Itu kalau di Universitas Persetanan ya Mas, SKS yang harus mereka tempuh itu kayaknya banyak banget ya nggak sih? Banyak Mbak, dari kan Mandi, sikat gigi, berarti cara sisiran. berarti pertama tuh minimal ini nonton YouTube dulu. Itu tutorial pertama itu. Nonton YouTube. Jadi itu nonton YouTube terus mandi sama ini kumur-kumur minimal. Ya, minimal itu supaya nggak ini. Harus setelah itu muka didandani betul-betul dirapiin lebih baik gitu. Oke, lanjut, Mbak. Ini ada yang bilang facial, jangan lupa diajarin facial, ngamplas wajah, wah salon demit laris ini, buka salon kunti laris manis Mbak. Ya kalau nanti uangnya uang beneran, kalau uangnya cuma dikasih daun ya payah lah aku. Pakai lulur, dagingnya bisa digunakan untuk nandur jagung. Ya itu nanti kan ada, mereka juga ngerti balas budi kan. Jadi apa yang akan bisa kita manfaatkan dari mereka itu ya nanti mungkin di episode berikutnya, kalau nggak salah di episode ini ada, tapi yang jelas pasti di episode berikutnya kita ada yang menjelaskan lebih lanjut sih pemanfaatan mereka apa. Intinya jangan diajari maling ya, jangan diajari bunuh orang gitu. Oh ya, ini disclaimer berarti ini. Kalau kita ngajarin di sini nggak minimal ngajarin mereka untuk berdandan ya, bukan untuk maling atau malah bunuh orang. Kita nggak ngajarin orang enggak ya. Kita jangan sampai mereka kayak gitu malah. Karena kan kalau kayak gitu jadinya nggak Hamamayu Hayuning Bawono. Hamamayu Hayuning Bawono itu membuat mereka lebih baik. Itu membuat mereka lebih baik itu berarti ngajarin mereka tidak membunuh juga kan. Berarti tidak nyolong juga. Gitu. Ngajarinnya nyanyi, kor. Terus main film atau perlu gitu. Tapi bukan yang kayak sekarang itu loh, dijadikan kesannya nakut-nakutin, ini untuk lucu-lucuan gitu. Oke, Mbak, lanjut. Harus belajar berbersih, harus make up dan table manner, bukan main katanya Myanmar. Slide ke-54. Karena mereka tidak tahu kalau rambut butuh dicuci, maka mereka diajarkan cara memakai sampo. Nah itu benar itu, karena supaya paling tidak rambut mereka nggak jebobrok ke jadi kalau, tapi ya aku tuh juga lucu sih ketika pas SD itu guruku nyetrap padahal aku nggak punya salah gitu. Nah, terus tak suruh datang ke tempat guruku cuma tidur di sebelahan aja, itu girap-girapnya amit-amit loh itu dulu, padahal lucu loh masuknya itu. Apalagi ketika tak suruh nyium tuh sampai semaput, cuman kayak gitu. Tapi makanya kalau mereka diajari dandan, diajari ini kan paling tidak kalau disuruh mendatangin orang kan juga orang itu kan nggak akan ketakutan gitu. Tapi mungkin kalau terpaksa ini ya mereka mungkin nggak perlu harus nggak perlu harus disuruh mukul orang atau apa, cukup datang dan rasa dandan ya datang dan senyumlah juga mereka sudah akan takut itu orang. Ini ada yang nanya nih Om, mereka aja ngumpet, apa cukup dikasih alat buat berdandan aja gitu? Ya gimana ya? Nggak ngumpet kok, yang setahu saya tuh enggak. Tapi nanti akan tahu kok kalau mereka datang dan enggak, itu akan nyupil sendiri. Mungkin Mbak Vicky bisa jelasin deh, waktu pertama kali ngajarin mereka mandi. Jadi gini guys, tutorialnya itu mereka itu datang itu dengan bau. Bau apakah itu baunya sih random ya, jadi macam-macam. Cuman yang kemarin itu teringat sangat jelas itu kayak bau tela dibakar kayak gitu kan. Kemarin sempat juga itu yang Noel gitu juga. Waktu aku tidur tuh tripod standing kamera itu diketok-ketok sampai aku bangun. Karena nggak tahu nama aku kan mungkin. Jadinya mau bangunin mau Noel aku nggak enak, tapi kalau nggak di toel atau nggak dibangun nanti nggak diajarin gitu kan, nggak tahu kalau dia tuh datang gitu kan. Terus ada juga aku ke kamar mandi ikut Mas, gile kan, ini kamu tuh tahu sopan santun nggak sih kalau orang mandi tuh ya jangan diikutin, itu nunggu antrian gitu ya. Dia bilang gini, tapi yang di kamar mandi itu tahu nama aku Mas, itu dia bilang Mbak Vicky gitu kan. Ini siapa nih gitu kan, langsung kan aku takut sama tokek ya, ini apa tokek gitu kan, jangan-jangan tokek bisa bersuara gitu kan, enggak gitu Mbak.
Gitu. Terus oke, aku tahu kamu mau belajar mandi, ya udah nih lihat, tapi kamu harus ini cewek loh, nggak boleh cowok loh ya tentunya gitu. Aneh-aneh itu sebenarnya, itu si makhluk-makhluk itu lucu sih Mas sebenarnya, cuman aku juga bingung sih. Kenapa ya? Selama ini hal seperti itu, makhluk-makhluk seperti itu konotasinya itu suatu hal yang harus ditakuti, suatu hal yang harus kita singkirin. Padahal sebenarnya mereka itu tuh butuh belas kasihan manusia untuk bisa diajarin gitu kan, karena mereka mau belajar gitu kan, bukan makhluk yang nggak mau belajar kan ternyata. Iya, dan untuk supaya mereka mau datang kan pertama kali kita ke pedanyangan dulu toh Mbak, untuk yang kita sudah siap untuk membantu Hamumayu Hayuning Bawono terhadap mereka. Tapi jangan dibikin ngagetin ya waktu datang gitu kan, mereka datang karena ada yang nyuruh, dari danyangnya yang nyuruh akhirnya. Oke Mbak, lanjut. Oke. Slide ke-55, supaya basahnya tidak lama, maka diajarkan juga memakai hair dryer. Ya, supaya rambut mereka jangan basah mulu gitu. Jadi datengin masih tetes-tetes nanti. Ayo Mbak. Aku sering nyium bau telur bakar tapi merinding sih Mbak. Dikasih tahu gini aja, no. Kamu datang, mau belajar apa nih? Mandi, belajar gosok gigi, belajar motong gigi, belajar motong kuku, atau apa, ditawarin nih Mas KSPG. Mending mandi dulu Mbak, langsung diprioritaskan sebelum mandi dulu, karena ya itu yang paling ini, supaya bau mereka berubah dulu ya. Mandi, sikat gigi, sama keramas dulu, itu yang paling penting untuk mereka. 3 hal ini dulu yang paling utama, setelah itu baru yang lain. Jadi paling tidak itu mereka kan pasti belum diizinkan kelihatan ke kita ketika ini ya masih berantakan wajahnya. Tapi paling tidak kan kita bisa nyelelin YouTube kan. Ya kecuali kalau seperti kita udah biasa ngeliat mereka ya nggak masalah. Tapi untuk orang yang baru ini sementara sudah terdoktrin bahwa mereka itu serem, ya mungkin mereka biar datang dengan baunya dulu, jangan langsung muncul mukanya. Muncul mukanya nanti setelah kita ajarin dandan gitu. Tapi jangan kaget kalau muka mereka jadi lucu atau gimana, kita suruh dandan gini malah jadinya bagaimana, itu juga akan jadi banyak masalah. Tapi moga-moga sih nggak ini gitu loh, nggak menyeramkan lagi setelah diajari dandan gitu. Karena Danyang tidak mengizinkan mereka tampak sebelum itu gitu loh. Selama kita benar-benar akan Hamumayu Hayuning Bawono terhadap mereka gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-56. Dikenalkan juga jepit rambut supaya rapi. Karena tidak semua makhluk seperti itu rambutnya bisa dipotong. Jadi mungkin guntingnya yang rompal malahan lebih keras daripada gunting. Jadi supaya tetap teratur ya paling tidak diajari pakai jepit dan sebagainya itu perlu mereka biar lebih lucu dikit lah gimana gitu. Lebih bahasanya Mbak Vicky mungkin lebih imut gitu ya. Ada ngomong. Bukan amit-amit, imut tapi bukan. Jadi kalau udah cantik bisa diajak live IG. Oh jadi iya. narator. Jadi narator. Oke lanjut. Oke, siap. Slide ke-57, kalau masih kurang rapi bisa diajarkan memakai bandu. Kalau nggak tahu cepet ya, slide gini. Ya, itu lebih gampang, lebih anu. Tapi kalau masih kurang rapi lagi ya pakai bandu, pakai cepet itu lebih anu lagi lah. Tapi itu cewek lebih tahu lah daripada aku. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-58, diajarkan juga cara memakai skincare dan make up supaya tidak pucat. Ya karena mereka kan memang wajahnya kayak gitu, pucat banget gitu kan. Ya biar gak serem dong, paling tidak layak dilihat gitu loh. Oke, lanjut Mbak. Paling enggak pakai kontur supaya kelihatan volume wajahnya nggak kayak flat gitu ya Mas. Iya. Slide ke-59. Diajarkan luluran juga supaya badannya tidak bau. Karena perpindahan dari tidak pernah bersih-bersih, pasti baunya juga susah berganti, maka perlu luluran. Di scrub atau di apa gitu. Tapi ini udah satu lagi terus disclaimer lagi ya di sini ya. Kayaknya kita langsung gas sampai 100 dulu baru disclaimer. Karena waktunya sudah sejam ternyata. Oh oke. Udah lanjut. Udah. Wow. Slide ke-60. Perkenalkan cara mandi dan kebiasaan bersih-bersih ke mereka biar tidak bau badan. Tadi udah, mungkin lanjut aja. Oke. Slide ke-61. Perkenalkan ke mereka berbagai merek minyak wangi supaya mereka tidak berbau anyir lagi.
minimal minyak wangi yang murahan aja nggak apa-apa kan, yang palsu-palsu gitu untuk mereka. Tapi ya, apa namanya, ya semampu kita gitu. Banyak kok di tukang parfum gitu yang bisa diperkenalkan ke mereka. Jadi kan untuk tanda, oh kalau baunya seperti ini berarti yang pernah tak ajarin gitu. Mungkin diajari wangian apa gitu. Jadi bukan bau, jangan bau bangkai yang datang atau bau telo goreng lagi yang datang gitu. Telo bakar nih, telo goreng. Bahaya juga Pak. Telo goreng enak Mas. Kayak di mulut gimana? Ya, dia harus dikasih tahu kalau diminum sama dia. sekali ngomong langsung bau wangi gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya. Sekali niup langsung wangi. Tapi nggak keracunan berarti ya? Nggak bisa keracunan kalau mereka. Ya udah nggak apa-apa, masih nggak apa-apa berarti, masih nggak apa-apa itu. Oke. Ya, berarti besok varian parfum bisa merambah ke varian parfum mulut. Slide ke-62. Ajarkan fashion style yang tepat untuk mereka, supaya mereka jadi menarik dan tidak ditakuti lagi, agar bajunya tidak selalu seragam, sehingga antar satu dengan yang lainnya punya karakter dan keunikan masing-masing, dan jadi diri masing-masing ya Mas. Ya, jadi makhluk itu banyak kan, masalahnya itu ada sekitar 40 jenis. Dari 40 jenis itu per satu jenis itu sekitar antara ya lebih dari 7 kali jumlah manusia ya, bisa 40 kali jumlah manusia. Jadi mereka tuh banyak banget dan nggak bisa mati itu loh masalahnya mereka itu, setauku ya. Jadi ya, sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu. Harusnya dimanfaatkan, tapi ya itu sekali lagi ya, jangan diajari maling, jangan diajari bunuh orang, jangan diajari nyakitin orang, karena memayu hayuning bawon itu bukan itu gitu. Ayo, tapi diajarin ngepel. Ya, diajari ngepel boleh, diajari nyapu boleh, diajari apa bersihin mobil, cuci piring boleh gitu. Gitu. Diajari dandan supaya lucu bisa peran boleh gitu. Ada yang komentar, menyaners calon sarjana perhantuan. Sarjana perhantuan. Slide ke-63. Slide ke-63, kenalkan teknologi yang namanya ikat pinggang supaya bajunya tidak kedodoran. Ya biasanya kan gitu, mereka nggak pernah pakai ikat pinggang, nanti bentuknya ya seperti itu, dan bajunya juga nggak pernah. Oh iya, itu diajari nyuci baju belum ya tadi ya? Karena kalau baju nggak pernah ganti, nggak pernah dicuci kan juga gimana sih gitu loh. Jadi ya mereka memang bodoh, jadi jangan kaget kalau kadang-kadang jengkel sendiri karena ngasih taunya itu rumit gitu loh, karena itu harus detail sekali gitu. Seperti waktu itu ketika eksternal hard disk saya itu keselip di mana itu, udah ada fotonya tak kasih tahu seperti ini nggak ketemu, ternyata apa? Karena ukurannya beda kan, gambar foto dengan kenyataan, jadi harus sesuai ukuran gitu loh. Jadi memang kata-kata kenal ini namanya ini supaya mereka termemori di mereka, dan itu pun mereka masih bisa lupa gitu. Jadi mereka tuh kalau ngambil sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi kalau misalkan disuruh nyari eksternal harddisk harus ngerti ukurannya sekian, nanti bentuknya seperti apanya seperti itu, ada detail banget, nggak bisa kurang sedikit. Kalau ngasih taunya cuman bentuknya seperti ini ya gitu, nggak akan ketemu, karena ya, apa? Bisa aja ngambil punya orang lain malah jadinya bahaya itu. Ngambil punya orang lain mungkin nggak, karena ketika nyarinya ngerti rumah kita batasannya mana gitu. Tapi ini loh ukurannya yang kita tunjukin di laptop itu ukurannya segini gitu kan. Sedangkan yang di kenyataannya lebih besar, yaitu mereka nggak akan ngambil karena yang bukan itu, gitu. Atau ada lecet dikit? Ya, bukan. Mereka harus detail ngejelasinnya. Memang ya bodoh beneran. Oke, lanjut Mbak. Sama Mas, kemarin itu kan yang waktu aku suruh nonton di kan aku download video gitu kan, terus aku puter unlimited, jadinya kayak dia muter ulang terus kan. Itu kan aku suruh kamu di sini aja nih melototin ini supaya tahu gimana caranya mandi. Enggak Mas, ngikutin. Malah ikut aku ke kamar yang lain gitu kan. Ini udah dikasih tahu, kenapa kamu nggak nonton ini malah pergi ngikutin gitu kan. Jadi harus kayak ditungguin gitu Mas, dia tuh kayak minta ditungguin. Kalau mau nonton ditungguin kayak gitu kan, aneh kan. Ini gimana sih, nggak tahu ya kata-kata silakan menonton sendiri gitu kan. Nggak paham. Mungkin bahasa Indonesianya kurang jelas Mbak mereka. Mungkin mereka punya bahasa hantu masalahnya, dan itu sangat susah menerjemahkan ke mereka kan. Karena secara definisi bahasa kita kan emang agak beda dengan mereka.
Gak usah kawi, Mbak. Kayak mungkin mereka akan ngerti kawi. Oke, lanjut, Mbak. Jangan diajarin angka koruptor, nanti kebanyakan tempatnya nggak cukup. Oke, lanjut. Oke, slide ke 64 ya. Didandanin yang bagus supaya 64 kan? Empat, Yes, benar. guys. Iya, benar. Didandanin yang bagus supaya tidak ada lagi makhluk aneh yang selera fashionnya buruk. Makanya kenapa sih anak kecil itu rata-rata senang mainan Barbie, sering mainan boneka dan sebagainya, itu kan sebenarnya mengingatkan kita supaya kita juga ngerti tugas kita itu merawat itu loh, bentuk-bentuk yang nggak jelas seperti itu loh, gitu kan. Tapi ya itu merawat itu bukan berarti kita harus memuja mereka, itu tidak. Mereka yang muja kita kok. Iya, Gitu loh. Dan mereka nggak ngatur kita loh ya. mungkin kalau yang cewek kan main Barbie, kalau cowok tuh biasanya ini apa suka gambar-gambar di mana aja gitu loh. Iya. Itu kan sama aja ya, minimal ngerapiin tempat mereka kan. Walaupun kelihatannya jadi berantakan gitu. Berantakan. Tapi intinya itu. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke 65, dikenalkan memakai sendal supaya kakinya tidak terluka, supaya nggak berdarah ya, Mas. Ya, karena nanti kalau jalan ada darah itu kan juga nggak baik ya. Oke, lanjut aja, Mbak. Harus sepatu gunung, kalau nggak Slide lepas ke ini. 60. Harus diketrafian. Lanjut, Mbak, lanjut, Mbak. Slide ke 66, dikenalkan pemakaian sepatu serta kaos kaki agar kakinya rapi, enggak paten bleketot ya, guys. Yang penting itu kaos kaki ditunjukkan di kaki, itu bukan di kepala loh. Kadang-kadang mereka dipakai di kaos, dipakai di tangan. Itu yang pengalaman yang paling gemesin kan di situ, ngajarinnya di kaki dan mereka makainya di tangan, kadang dipakai di kepala pun nggak cukup itu cuma lucu sih sampai robek. Oke, lanjut, Mbak. Kok goblok banget sih. Slide ke 67, diajarkan tata cara jalan yang benar supaya kalau diajak main tidak terlihat aneh sendiri. Ya paling tidak seperti ya ngambang atau gimana gitu. Jadi sekali-kali kayak jalanan napak bumi gitu, cuma ngambang doang. Oke, lanjut, Mbak. Kalau enggak cuma loncat ya kan? Slide Gitu, ke 68. Saat ke 68, mereka biasanya tidak tahu cara memotong kuku, maka perlu diajarkan manicure, pedicure. Itu cukup nyetelin YouTube ya, karena mungkin ngajarinya sangat susah dan apa kalau kuku kita pakai untuk ajarin gitu kan lama-lama habis juga. Jadi mending ya setelin video itu yang paling baik. Kan sekarang ada YouTube. Tapi dia malah jadi ngeklik komputer gimana? Bukan ngikutin yang di video. Jadi suruh diberitahu bahwa jangan diklik, biarin aja itu. Lihat itu aja. Gitu. Ya, lanjut, Mbak. Oke. Ini Menyeres bilang gini, kudu sabar yang ngajarin rodo dedel ya. Rodo dedel. Orang mau rodo ya, Mas? Pokoknya blow on maksimal itu. Slide ke 69. Ya, 69 udah belum? Ya. Benar. Supaya kukunya bagus, diajarkan juga dengan yang namanya teknologi kutek, yang warnanya lucu-lucu. Nah itu, karena memang kuku mereka rata-rata hitam-hitam gitu, karena memang ya sudah nggak terawat dari lama kan. Tapi nggak tahu kalau Mbak malah seneng kutekan itu mau nggak dulu. Mereka kalau Mbak kutekannya warnanya hitam, ya mereka nggak akan. Nah, ini nggak hitam. Nanti mereka pakai punya aku aja kuteknya. Aku. Yuk, Oke, lanjut. Slide ke 70. Supaya tahu waktu bermain, berkunjung, dan apapun itu, maka diajarkan cara memakai dan membaca jam tangan ya. Agar saat malam tidak jalan-jalan sendiri. Jadi harus ikut aturan jam kunjung yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau mau main, itu harus tahu waktu. Ya, jadi jangan keluyuran malam hari gitu. Jadi kan malam hari jadi sepi, jadi bukan malah mereka ketawa dan apa-apa malam hari gitu. Ya pokoknya kalau mereka mau keluyuran, mau bikin begijikan dan sebagainya, jangan di jam orang tidur, ini ganggu. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-71, supaya bisa membantu pekerjaan manusia, maka mereka perlu diajarkan pelajaran fisika, kimia. Cuman ini dan lain-lain emang, tapi pasti ngeselin itu karena sangat-sangat sulit gitu, dan tapi mereka bisa loh diajarin bagaimana menentang hukum fisika paling tidak gitu kan. Oke, Mbak, lanjut.
Slide ke-72. Kenalkan juga mereka dengan yang namanya kebersihan lingkungan sehingga daerah di sekitar mereka minimal menjadi lebih rapi dan indah. Ajarin nyapu, ajarin bersih-bersih, terus motong tanaman gitu kalau perlu. Jadi biar paling tidak mereka tuh bisa membantu itu gitu. Jadi memperindah juga. Jadi mereka juga bisa memayu hayuning bawono di level mereka gitu kan. Atau Pak DJ pakai vacuum cleaner. Iya. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-73. Ajarkan juga supaya mereka itu tahu tatarannya berada di mana. Batasan perlakuan terhadap manusia agar mereka hormat kepada manusia. Yang penting itu ya, mereka harus hormat terhadap manusia dan mereka tahu derajat mereka ada di mana gitu. Jadi mereka supaya tidak boleh yang namanya mengadakan perjanjian, terus nyakitin manusia dan sebagainya, itu mereka harus diajarin dengan benar. Karena ya mereka memang blow-on maksimal gitu tadi ya. Ini ada yang nanya nih Om, makannya opo? Untuk masalah makanan ada 3 jenis ya sebenarnya. Seperti hewan itu ada yang karnivora, ada yang herbivora dan omnivora. Untuk yang karnivora sama omnivora itu yang makan daging dan itu pasti sudah akan langsung ditangani oleh leluhur di bawah Kilura Sabdopalon ya. Tugas kita kan yang herbivora itu ya. Makanya kalau seperti kunti dan sebagainya itu kan mereka senangnya di pohon randu karena memang makanannya kan buah dan biji randu gitu loh. Jadi nggak repot sih, biar mereka cari sendiri gitu sih. Nyari sendiri berarti. Oke, lanjut Mbak. Ntar gengs. Slide ke-74. Jadi manusia seharusnya mulai mencarikan model mereka itu akan dijadikan apa. Bukan malah ditinggal kabur, karena ajaran Hamamayu Hayuning Bawono itu bukan untuk kabur. Ya, itu Hamamayu Hayuning Bawono loh ya, bukan kabur untuk Kabur ke Bawono. kabur ke Bawono karena melihat mereka itu bukan. Oke, Mbak lanjut aja. Jangan dikasih, katanya ada yang bilang jangan dikasih makan nanti manja. Oke. Slide ke-75. Jadi, salah satu tugas manusia adalah mengajari dan mengedukasi mereka untuk menjadi lebih tertata, dan enak dipandang. Sorry. Tertata. Tentara apa? Salah. Kayaknya nggak perlu dijelasin lagi Mbak ya, kan tadi udah ada banyak cerita. Oke, lanjut. Oke. Slide ke-76. Karena menaikkan derajat makhluk asar itu memang menjadi bagian dari Hamamayu Hayuning Bawono. Menaikkan derajat bukan mereka berarti sederajat dengan kita ya Mbak ya, tapi di bawah kita ya. Jadi itu yang harus diingat-ingat. Di bawah kita loh, jangan sampai mereka itu di atas kita. Lanjut. Menaikkan derajat di sini tuh maksudnya kan minimal mereka itu kalau ditonton tuh ya nggak kasihan banget gitu kan Mas. Jadi Ya, kalau secara estetika itu masih bisa lah dilihat gitu kan. Maksudnya kan itu kan. Iya. Slide ke-77. Sementara itu, daging kelapa bisa dijadikan segala bentuk olahan makanan dan minuman. Ayo aja Mbak. Itu pasti udah pada tahu. Slide ke-78. Ketika masih muda, bisa digunakan untuk dibuat es kelapa muda. Itu enak itu. Lanjut aja Mbak. Slide ke-79. Bisa juga digunakan untuk membuat santan yang bisa digunakan untuk es dawet, opor, ayam, dan lain-lain. Jadi cendol dawet guys. Enak itu emang. Itu lanjut aja Mbak. Slide ke-80, air kelapa juga bisa menyembuhkan penyakit tertentu serta menetralkan racun organik yang tertelan manusia. Jadi juga bisa digunakan untuk ini ya, nyuci pusaka. Terutama ya air dari kelapa gading. Kalau dari kelapa hijau tuh nanti baunya yang nggak enak. Yang enak tuh yang kelapa gading, karena baunya nggak. Kelapa gading ya? Kelapa gading kalau nyuci pusaka. Bukan kelapa hijau. Bukan kelapa hijau. Bukan kelapa yang warna oranye itu Pak. Kelapa cengkir juga bukan. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-81. Juga bisa diolah menjadi ramuan yang sangat menyehatkan bagi manusia. Lanjut aja. Slide 82. Bisa juga diolah menjadi minyak yang bisa digunakan untuk menggoreng. Ya, lanjut aja Mbak. Udah ngantuk. Slide ke-83. Daun kelapa juga ada 2 jenis yang dinamakan belarak dan janur.
Itu jangan ketukar antara Belarak dan Janur ya. Kalau Belarak itu yang sudah ke samping gitu. Kalau Janur itu yang masih menghadap ke atas. Jadi yang masih menghadap ke atas. Dan ini Janur kuning kelapa gading ya yang kita omongkan, bukan kelapa hijau atau kelapa yang lain-lain. Ini Janur kuning kelapa gading. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-84, belarak adalah daun kelapa yang sudah menghadap ke samping. Jadi merupakan daun tua. Oh, ternyata aku kebablasan, nanti lanjut aja. Slide ke-85, belarak bisa dibuat berbagai macam bentuk yang bisa menghias ruangan. Macam-macam itu, terutama kalau di Bali ini ya banyak banget. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-86, pemanfaatan belarak sangat tergantung dari kreativitas manusia yang masih memilih hidup, bukan memilih mati. Nah iyalah, kalau orang milih mati mana bisa bikin kreativitas gitu kan. Jadi ya, kalau bisa emang hidup itu kan kita ada tugas dan kewajiban. Nah, kalau bisa itu ya kita penuhin dulu dong selama kita hidup, dan jangan memilih mati gitu kan. Kita diciptakan untuk hidup, bukan diciptakan untuk mati. Kira-kira, Mbak. Slide ke-87, belarak juga mengingatkan akan tugas manusia itu adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Dan untuk Hamemayu Hayuning Bawono itu wajib hidup. Ya kalau kita mati gimana bisa memperindah alam raya, malah kita aja mengerikan orang lain kok. Gitu. Jadi Hamemayu Hayuning Bawono tuh harga hidup. Ya harga hidup, bukan harga mati. Oke, ayo Mbak. Slide ke-88, sedangkan janur adalah daun kelapa yang masih muda dan masih menghadap ke arah atas tegak lurus. Itu tapi kita di sini ngomongnya kelapa gading ya, bukan kelapa yang lain ya. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-89, jadi janur itu bukan mengarah ke samping, apalagi ke bawah. Ya itu namanya bukan janur lagi kalau udah ke samping, namanya udah belarak. Apalagi ke bawah, apalagi udah jatuh. Ayo, Mbak. Slide ke-90, janur juga mengingatkan kepada manusia agar selalu ingat dengan leluhurnya yang sudah ada di atas. Jadi, yang ada di atas itu ada sangat banyak dan mayoritas adalah leluhur kita. Ini lanjut dulu aja, nanti penjelasannya nanti. Slide ke-91, agar manusia itu ingat bahwa ke atas itu ada jalannya, dan jalan itu akan mudah jika tidak melalui jagat gede, tapi dengan memanfaatkan jagat kecil kita. Untuk jagat gede baru sebagian kecil kita jelaskan di 113 ya. Itu dongeng kita di 113 kemarin, dan ini belum kita lanjutkan karena masih pada sibuk mencari penamaan yang sama, karena seperti Dewa Pangidari Terjagat itu, kayangan Pangidari Terjagat itu ada beberapa nama yang nggak ada gitu, dan bentuk gambarnya juga kita belum nemu, makanya belum kita lanjutkan. Tapi nanti pasti kita lanjutkan itu, kan setelah penamaannya kita mengerti disesuaikan dengan penamaan zaman now sekarang ini, ditambah dengan kita bisa mengilustrasikan gambar, karena saat ini Mas Joni juga lagi sibuk untuk menggambar slide, dan ada pekerjaan yang banyak. Jadi kalau saya minta untuk digambarkan bentuk-bentuk tertentu, nanti setelah beliau renggang dulu, senggang kok renggang begitu. Oke, Mbak, lanjut. Daripada nanti requestnya bentuk bangunan atau bentuk tertentu, malah yang digambar ikan ya, Mas ya? Iya. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-92, maka tangga yang indah itu memang ada di dalam, bukan di luar. Ya, tangga yang bagus pasti di dalam. Jadi di dalam diri kita tuh udah ada tangga yang bisa kita pakai untuk mencapai kekayangan. Tapi itu versi dongeng kita. Kalau ada yang menganggap nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi ya itulah kalau di kita begitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-93, dan tangga yang bisa dibawa kemana-mana itu pasti tidak stabil, terutama saat di luar rumah. Dan itu tangganya bisa rata-rata digunakan di luar. Kalau digunakan di dalam juga bisa, tapi biasanya hanya pada saat pembangunan rumahnya, bukan pada saat rumahnya terjadi, gitu. Atau untuk memperbaiki sesuatu yang ada di dalam rumah biasanya. Karena sifatnya yang dari luar, dari jagat gede itu begitu gitu, bukan sesuatu hal yang rutin tiap hari kan ke kitanya. Dan itu bisa digunakan juga untuk naik, tapi naiknya terbatas pada ketinggian berapa dan
ya beda lah antara tangga yang dari dalam dan yang di luar. Makanya mengerti bagaimana ngukur raga jagat kecil kita itu sebenarnya paling penting daripada menggunakan jagat gede. Apalagi apa yang ngantri ya. Yus gitu Mbak, lanjut. Andri. Slide ke-94. Tangga yang digunakan di luar rumah biasanya juga lebih gampang kotor dan hanya menghantarkan sampai mendekati pintu rumah saja. Jadi kalau lewat jagat gede itu memang tidak akan sampai ke posisi tempat depan ke dalam selama tangkap istilahnya kalau dia bagi kita, tapi di situ berarti paling tidak sudah mendekat gitu kan. Tapi kan sayang kalau kita bisa menggunakan jagat kecil kita untuk mencapai ke sana dan itu tidak digunakan. Dan ya begitulah. Lanjut aja Mbak. Slide ke-95. Karena sedemikian banyak hal yang bisa digunakan dari kelapa, maka Sang Hyang Bathara Wisnu memilih salah satu pohon kelapa, yaitu kelapa gading. Itu lanjut dulu aja. Slide ke-96, bahkan Sang Hyang Bathara Wisnu pernah menitis menjadi seorang raja yang sangat besar dan dikenal sebagai Sang Mahaprabu Kelopo Gading. Nah, sayangnya nama itu hilang, tapi dalam cerita dongeng kita ternyata itu masih ada. Jadi nggak tahu deh dongengnya yang benar bagaimana, tapi anggap aja memang kita dongeng kok. Tapi bagi kita Mahaprabu Kelapa Gading itu ada, dan itu termasuk raja besar karena tradisi menggunakan beliau untuk tanda keselamatan itu masih dipakai sampai dengan hari ini kan. Itu kalau tidak raja besar nggak mungkin dipakai sampai sekarang. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-97, sedemikian besar jasa Sang Mahaprabu Kelapa Gading atas Nuswantara, maka meskipun keberadaannya dilupakan, tapi nama beliau bisa dijadikan simbol keselamatan. Dan sampai sekarang itu masih terjadi ya, jadi artinya beliau pasti ada gitu kan, dan itu di zaman apa, itu perlu dicari sendiri. Tapi yang jelas beliau ada di masa itu dan mempunyai wibawa yang sangat besar, sehingga tanda yang dipakai beliau itu bisa dipakai untuk menghindarkan dari mara bahaya gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-98. Sang Mahaprabu Kelapa Gading pernah menata agar semua makhluk bisa hidup berdampingan. Jadi bukan untuk saling menakuti dan saling mengancam dengan dalih mengadakan perjanjian. Ya, tapi kalau mau ada yang perjanjian, kalau ada yang mau ya monggo, kalau saya sih nggak mau ya janji-janji seperti dengan makhluk seperti itu. Tugas kita kan noto bukan ditoto. Bukan janji mereka. Janji ngajarin boleh. Janji ngajarin boleh, tapi kalau janji nanti mereka minta apa itu nggak mau, kita harusnya nggak boleh seperti itu gitu. Oke, lanjut Pak. Oke. Slide ke-99. Bagi Sang Mahaprabu Kelapa Gading tidak boleh ada makhluk asor yang mengajak manusia mengadakan perjanjian karena mereka di bawah manusia dan harus diatur oleh manusia. Ya namanya Memayu Hayuning Bawono, kalau kita setataran dengan mereka nggak bisa ngatur mereka. Kita berarti apalagi kalau mereka dianggap lebih tinggi daripada kita, itu lebih nggak mungkin dia memayu kan. Jadi supaya bisa dia memayu ya kita harus di atas mereka, dan itu mereka harus diajarkan supaya ngerti tataran dan tingkatan bahwa mereka ada di mana posisinya gitu, bukan mengajak perunding dan kita mau gitu. Lanjut Mbak. Habis ini ya. Slide ke-100, Sang Mahaprabu Kelapa Gading juga mengajarkan secara sempurna dari definisi Hamemayu Hayuning Bawono, jadi bukan kabur atau ketakutan. Ya, kalau kita punya tataran yang lebih tinggi, memang seharusnya kita tuh Hamemayu Hayuning Bawono, bukan ketakutan kepada Bawono gitu ya. Apa tadi? Ketakutan isan-isan Bawono gitu loh. Karena mereka isan-isan jagat gitu, jadi mereka tuh harus ditoto. Bukan isan-isan jagat yang harus ditakuti. Oke, sekarang berarti disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Kita sesuai request pakai echo. Jadi apakah ekonya sudah terdengar? Oke. Ini dia. Ini semua cuma dongeng. Tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, ya jalan. Ya lagi. Atau yang enggak satunya? Nanti. Iya deh. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan.
Oke, Kita lanjut. itu dia. Kita dangdutannya sudah selesai. Slide ke 101. Sang Mahaprabu Kelapa Gading juga mengajarkan cara merawat pusaka tinggalan leluhur. Salah satu ramuannya dengan menggunakan air kelapa gading. Ada 3 jenis sih yang digunakan, cuma salah satunya air kelapa gading, itu bukan air kelapa yang lain ya. Karena nanti baunya nggak enak. Kalau pakai air kelapa gading itu baunya enak sih. Gitu. Jadi kenapa harus pakai air kelapa gading? Karena baunya lebih enak, lebih sedap gitu. Terus apa namanya? Kalau pakai air kelapa yang lain itu baunya nggak enak. Jadi nanti pusaka tuh biar ngerti kalau pada saat kita memandikan mereka itu biar ngerti bahwa mereka mau dibikin baunya lebih bagaimana gitu loh. Oke, lanjut Pak. Slide 102. Kelapa gading adalah kelapa yang berwarna kuning muda. Jadi bukan kuning tua ya. Bukan kuning banget, kuning tua. Kuningnya kuning muda. Oke, lanjut Pak. Slide 103. Jadi kelapa gading bukan kelapa yang berwarna kuning tua karena yang berwarna kuning tua itu kalau di ARC dinamakan kelapa cengkir. Cengkir. Nah, tapi nggak tahu kalau orang di masing-masing daerah kan punya nama sendiri-sendiri deh. Tapi kita mengenalnya dengan nama cengkir. Tapi monggo deh kalau misalkan ditulis di daerah masing-masing namanya apa itu. Oke, lanjut Pak. Slide 104, dipilihnya kelapa gading oleh Sang Mahaprabu Kelapa Gading karena pohonnya rata-rata pendek, sehingga buahnya mudah terjangkau oleh manusia. Tapi juga ada yang agak tinggi, tapi rata-rata pendek sih. Yang aku lihat di mana-mana tuh biasanya pendek dan buahnya gampang dijangkau dengan tangan. Tapi kalau kelapa yang lain tuh rata-rata lebih panjang, lebih tinggi-tinggi gitu. Jadi harus manjat dan harus bisa, ya harus punya kemampuan untuk manjat pohonnya. Di kelapa gading mayoritas tidak ya, mayoritas bukan berarti nggak ada yang tinggi. Lanjut Mbak. Slide 105. Air kelapa gading juga berbau enak saat digunakan untuk merendam pusaka. Berbeda dengan air kelapa hijau, jika digunakan untuk merendam pusaka, maka baunya akan tidak sedap. Jadi nanti masalahnya kan ketika habis direndam itu kemudian dibersihin lagi, ditaruh di kembang setaman, kemudian dibersihin lagi sebelum yoni masuk kan kita ini ya beli minyak cendana lah. Kalau pada saat dikasih minyak cendana ini ketika menggunakan air kelapa hijau itu biasanya baunya tetap nggak enak, bau cendananya nggak kerasa, nggak ini. Makanya kita selalu menggunakannya air kelapa gading. Lanjut Pak. Slide 106. Namun, air kelapa gading itu sangat sedikit, maka untuk merendam pusaka dibutuhkan cukup banyak kelapa gading. Ya, satu itu dikit banget, nggak nyampe 1 gelas. Bahkan kadang-kadang cuma 1/4 gelas. Kalau cangkir gitu biasanya mungkin setengah cangkir kurang gitu loh, satu kelapa ya gading. Jadi butuh banyak banget biasanya kelapa gading itu. Karena untuk rendam pusaka tuh harus benar-benar rendam, berarti tidak boleh ada yang nongol ke permukaan, nanti karatan. Lanjut Pak. Slide 107. Jadi jangan salah kalau mau merendam pusaka, jangan sekali-kali memakai air kelapa hijau. Tapi kalau pengen pusakanya baunya nggak sedapnya nggak apa-apa pakai kelapa hijau. Kalau kita itu Kita nggak larang. nggak larang. Tapi kalau kita kan memang pengennya ini ya. Dan kita tidak pernah menggunakan arsenik atau apa-apa itu enggak, karena nenek moyang kita kan mengajarkan menggunakan ramuan yang herbal ya, jadi bukan menggunakan zat kimia. Tapi ini ada yang mau ambil dari kelapa gading di Jakarta, salah juga ya dia. Satu kota mau itu mau diambil. Makanya nanam atau beli nggak apa-apa, tapi kan yang penting kita nggak nyolong gitu. Nggak sepanyolan, nggak separuh nyolong pokoknya. Oke, lanjut Mbak. Kelapa gadingnya yang muda dan tua. 108. Lanjut Mbak. Slide 108. Sebegitu terkenalnya Sang Mahaprabu Kelapa Gading di zaman dahulu, maka tradisi selamatan di masa dulu selalu menggunakan unsur janur kelapa gading. Sampai sekarang masih bertahan dan masih menggunakan itu, walaupun mungkin setelah ada perubahan tradisi mungkin ada banyak yang menggunakan janur kelapa lain gitu. Tapi kalau di daerah itu sih masih menggunakan kelapa gading. Lanjut Mbak.
Slide 109, janur kuning kelapa gading dibentuk dalam berbagai simbol agar menarik sebagai penanda ada dalam lindungan Sang Mahaprabu Kelapa Gading. Makanya kan beliau juga sudah mengingatkan bahwa besok ketika ada goro-goro, dipasanglah paling tidak kelapa gading itu untuk tertanda supaya goro-goronya itu tidak mendatangi tempat kita. Tapi seperti tadi, makhluk-makhluk seperti tadi itu yang bentuknya nggak jelas tadi, itu juga bisa digunakan untuk menghalau. Paling tidak ketika mereka kita dandanin, kita ini, dan mereka kemudian setia kepada kita, ya kalau misalkan ada gempa, paling tidak mereka tuh satu batu bata ada yang megang, satu genteng ada yang megang, satu lampu ada yang megang, satu gelas, satu cendol, satu piring, satu ada yang megang. Jadi tidak ada benda yang bergeser ketika gempa, walaupun itu dalam skala Richter yang sangat tinggi gitu. Tapi diajarin juga, Om, taunya semuanya megang satu piring. Iya, tapi jangan piring yang sama yang dipegang, nanti yang lainnya berantakan. Gitu kan. Oke. Malah rebutan nanti, Mas. Slide 110. Namun, zaman sudah berubah sehingga yang sering digunakan sekarang justru belarak, dan itu pun bukan dari kelapa gading. Ya paling tidak kita hanya mengingatkan kembali untuk yang ini loh, untuk yang mau dengar, karena ini kan juga teman dongeng ya, jadi nggak masalah untuk tidak dipercaya. Jadi kalau bisa janur kuning kelapa gading. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya bukan Java ARC. Ini lanjut, Mbak. Slide ke 111, hilangnya pakem tersebut membuat para kolo merasa boleh bertindak semau mereka karena bukan di bawah lindungan dari Sang Mahaprabu Kelapa Gading. Di sini beda antara kolo dengan makhluk komorasor yang tadi ya, karena ini termasuk bangsa bekasaan yang luar biasa ganas, dan sebagian dari mereka tuh ada di dalam terahnya Bathara Kala. Jadi ini yang berbahaya yang seperti ini. Dan untuk yang seperti ini memang perlu keahlian khusus dan kemampuan khusus untuk mengatasi mereka. Ini bukan diajak berunding tetepan. Oke, lanjut, Mbak. Padahal slide 112, padahal dari bentuk juga sudah ada yang melambangkan kedatangan Sang Jamur Dipo. Tapi sayang pakem kelapa gadingnya hilang. Ya, ada bentuk-bentuk yang seperti itu kan. Jadi menunjukkan bagaimana penggambaran Jamur Dipo dengan menggunakan kelapa gading, dan dengan maksud beliau supaya ini diingat loh ya, ada zaman seperti ini nantinya. Dan zaman seperti ini yang bisa mengamankan manusia adalah tanda ini, dan ini paling tidak menggunakan makhluk-makhluk tadi untuk menghalau. Paling tidak rumah kita doang yang selamat dari itu gitu. Lanjut, Mbak. Itu kalau ada orang yang bilang gini, egois banget sih, cuma rumahnya sendiri yang dijaga. Yang bisa mengendalikan cuma itu. Iya, yang ngajarin sisiran kita nggak mahal loh, cuma ngajarin sisiran, bukan ngasih sajen loh, Mbak. Cuma ngajarin sisiran. Cuma nyediain satu sisir. Satu sisir untuk mereka rame-rame gitu. Sama ngajarin gantian. Oke, Mbak, lanjut. Slide 13, jadi bentuk Jamur Dipo ada di berbagai bentuk hiasan dari belarak saat ini yang dulunya dipakemkan dari kelapa gading. Ya bentuknya mungkin bisa dilihat macam-macam ya, dan biasanya apalagi yang taruh di atas itu bentuk lengkungan Jamur Diponya kelihatan sih, cuman ya mungkin karena sudah ada perubahan tradisi atau mungkin tradisinya sudah berbeda dengan ARC, maka dianggap itu cuma hiasan. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Slide 114, bahkan lambang Jamur Dipo banyak ditemui di gerbang sebagai tanda oleh Sang Mahaprabu Kelapa Gading bahwa kembalinya Nuswantara akan dimulai dari munculnya Jamur Dipo di luar pagar. Di luar pagar ya, jadi di luar pagar munculnya Jamur Dipo, dan itu untuk menghalau kan, untuk menghalau bahwa ini anak putune sama Prabu Kelapa Gading, berarti mereka jangan masuk gitu kan. Semangat, Mbak. Slide 115. Pola bentuk dari Jamur Dipo juga ditunjukkan bervariasi sekali. Ya, itu bisa dilihat di gambar itu ya, bervariasi seperti apa, dan biasanya ditaruhnya di atas, bukan di bawah, karena kan memang itu mengembangnya di atas kan jamur itu. Dan ini hanya untuk tanda bahwa
jangan ke sini ya, gitu kan. Oke, lanjut, Mbak. Slide 116, pola perambatan jamur dipo juga sangat bervariasi dan selalu dilambangkan condong. Pertama condong, yang kedua tuh ada arah yang kemana-mana itu yang ditunjukkan dengan kayak panah yang agak banyak gitu loh di anunya itu. Dan itu ke atas gitu loh, jadi melebar ke atas terus kemudian menyebar gitu. Nih, Jadi urutan dari bawah kan mulai ngembang terus bentuk setelah itu menyebarnya begitu gitu. Itu tapi ya kalau pakem itu sudah hilang ya nggak tahu ya. Tapi kan kalau kita menganggap seperti itu. Gitu. nih ada yang nanya Om, kalau misalnya janurnya nggak dibentuk, gimana? Misal dicantelin di atas pintu doang. Nggak apa-apa, namanya beliau kan mintanya janur kuning kelapa gading, bukan dibentuk-bentuk. Bukan janur kuning Cuman dibentuk. kalau bisa dibentuk itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa toh. Yang penting kan lambang itu sudah kita sediakan. Jadi kalau dibentuk itu ya sebagai Untuk artistiknya aja. estetiknya aja. Oke. Slide 117, maka sangat jelas yang diinginkan oleh Sang Mahaprabu Kelapa Gading agar lambang janur kuning kelapa gading selalu dijadikan tanda keselamatan yang menunjukkan tanggung jawab beliau atas anak cucu. Itu kan kelihatan ya, bentuk janur tiponya itu ada dari mana, terus kemudian nanti melayang-layang kemana-mananya itu ditunjukkan seperti itu. Dan beliau paling tidak ngasih tanda itu, karena semua itu ada yang bawa, dan yang bawa ini ngerti waktu itu pertanda apa yang diberikan oleh beliau supaya mereka tidak mendatangi tempat itu. Lanjut, Pak. Terus kalau ujungnya itu apa ya, Mas? Yang mana? Nih yang ini. Nah ini, bukan, yang bawah-bawah. Nah itu, Yang itu? Ya itu kan terbangnya jamur tiba ke mulai pindah tempat kan, perlambang itu kan, Mbak. Oke, next slide 118. Jadi yang diinginkan bukan belarak kelapa gading, tapi janur kelapa gading. Ingat loh ya, janur kuning kelapa gading, bukan belaraknya ataupun janur yang lain gitu. Lanjut, Mbak. Slide 119, karena janur kelapa gading berarti dijampangi oleh nur kang wening. Ya, cahaya yang berwarna kuning, yang berwarna bening nggak kuning. Oke, lanjut, Mbak. Slide 120, dan nur kang wening itu adalah perlambang dari Sang Hyang Wening. Makanya yang diminta adalah janur kuning kelapa gading gitu kan, Mbak. Kalau janurnya udah kering gimana Om? Nggak apa-apa, yang penting janur kuning kelapa gadingnya pernah kita pasang. Tempatku juga udah kering kok, Arya. Iya. Lanjut. Oke. Slide ke 121, karena ada Sang Hyang Wening inilah maka para kolo, drubikso, dan sejenisnya akan takut dan memilih menghindar. Harusnya begitu ya. Versi air sih. Oh iya, oke. Versi dongengnya. Versi dongengnya begitu. Lanjut, Mbak. Slide 122, tanda dari Sang Hyang Wening saat jamur dipo muncul memang harus diadakan supaya terhindar dari ganasnya jamur dipo. Jadi peringatan itu sudah dari zaman jauh-jauh hari sebelum orang ngerti akan adanya jamur dipo ya. Lanjut, Mbak. Slide 123, dan Sang Mahaprabu Watu Gunung juga sudah mengingatkan bahwa di atas Sang Hyang Wening masih ada tataran Sang Hyang yang di atasnya lagi. Tapi untuk masalah jamur dipo cukup bernaung ke Sang Hyang Wening. Tidak perlu ke tataran yang ada di atasnya lagi. Karena sudah cukup untuk beliau untuk mengatasi jamur dipo, cukup Sang Hyang Wening itu sudah cukup banget, jadi nggak perlu sampai ke Sang yang di atasnya. Karena ada banyak banget ya, ada tingkatannya. Jadi kalau dibacain capek dan buang waktu. Jadi pernah kita ungkap di beberapa episode yang lalu. Lanjut, Mbak. Slide 124, karena alam punya hierarki, jadi suatu masalah harus diselesaikan oleh hierarki yang tepat. Tidak semuanya harus diatasi oleh otoritas tertinggi. Ya, sekarang nggak usah jauh-jauh deh kalau di rumah kita kotor, kemudian kita harus nyapu, itu kita ngomong ke pembantu udah cukup, tidak perlu ngomong ke Pak RT. Pak RT ngamuk kalau suruh bersihin rumah kita, apalagi ngomong ke Pak RW atau Pak Lurah atau Bupati atau Presiden. Kalau mau ngomong ke Presiden untuk membersihkan rumah, paling tidak pas pamres pasti ngamuk gitu kan.
Jadi semua ada Kehinaan tatarannya. itu, Mas. Jadi, ya tidak harus ke ya, otoritas tertinggi. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-125, bahkan di kehidupan manusia saja, jika seseorang manajer diminta mengepel lantai, maka pasti akan marah dan tersinggung, karena itu adalah tugas cleaning service, bukan tugas manajer. Baru sampai manajer ya, bukan sampai direktornya loh. Coba aja kalau gitu dipecat beneran tuh kan berani ngomong gitu ke direktornya. Investornya. Atau lagi ke investornya gitu. Itu CEO-nya gitu. CEO. Disuruh ngepel lantai gitu, nggak mungkin mau. Komisaris. Kejauhan, Ayolah. guys. Oh, tadi ada yang nanya. 126. Nanya apa, Pak? Itu janurnya harus disoankan dulu atau tidak? Ya lebih baik kalau disowankan dulu. Dan mantranya kayaknya kemarin kita pakai bahasa paling sopan aja gitu ya. Pakai bahasa Paling sopan yang pernah digunakan di daerahnya gitu loh. Tapi kalau nggak pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kan? Tapi yang paling sopan gitu. Ya. Paling sopan. Oke, lanjut. Slide Bukan pakai lulu. 126. Slide 126. Maka yang diinginkan oleh Sang Mahaprabu Kelapa Gading adalah agar anak cucu tahu kembali tentang hierarki alam. Tahu harus kemana memohon agar permohonan tidak dianggap sebagai hinaan. Ya karena kalau kita meminta bantuan kepada posisi yang tidak pada tingkatannya, pasti itu juga sebagai hinaan toh. Seperti orang butuh bantuan ngusek WC tapi itu mintanya ke Sekjen PBB gitu kan. Juga ya ada siapa lu nyuruh ngusek WC rumah gue gitu kan. Ya. Dan bahasanya sopan, bukan pakai seperti tadi ya, bukan pakai lulu gue gitu kan. Ya kalau misalnya bahasa Indonesia yang benar. Tapi nggak perlu sih kalau pakai tata bahasa yang rumit yang kayak di bahasa Indonesia sekarang. Yang penting sopan saja gitu loh. Kalau aku sih bahasa Indonesia nggak suka soalnya. Kalau ngomong pakai ke orang tua lah ya, memposisikan diri seperti anak sama orang tuanya gitu, sama kayaknya. Kalau tidak perlu pakai kalimat majemuk bertingkat, pakai apa gitu, pakai awalan akhiran apa gitu. Yang rumah nggak usah, tapi yang penting sopan aja. Kepada. Yuk lanjut. Terakhir ya. Slide terakhir ya. Slide 127. Patrapipun panembah menika saged hanoto swasana madya atisipun samirono tumujuning kamulyaning Tribhuwana. Itu nggak perlu diterjemahkan karena itu bahasa yang sangat aneh gitu ya. Oke. Cukup kayak gitu ya kayaknya. Iya, kita mau sapa-sapa teman-teman dulu. Disclaimer total. Oh ya. Kita disclaimer dulu. Jadi disclaimer biasanya dulu, udah lama nggak ngomong. Jadi ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya jangan. Dan disclaimer normalnya, tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC, karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung, Mbak Vicky, dan Mas Aryo. Jalan nunduk ya. Nah, maka untuk informasi resmi silahkan hubungi via DM @VickyAnandaril. Vicky Anandaril. Gitu. Terus kita berhubungan dengan ritual juga. Kita juga tadi udah sempat ngomong ya di tengah-tengah mengingatkan kembali kalau misalnya kita ritual kayak hampir ya nggak pernah sampai bersentuhan badan itu tidak pernah. Jadi waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan ARC. Oke, udah atau kita parade terima kasih. Oh ya, parade terima kasih dulu terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitungul Jatijaya Mongrogo yang sudah mau menjadi pamong kita semua, dan kemudian juga terima kasih untuk Pak Agung yang sudah menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Kemudian juga Mbak Vicky yang sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Terima kasih. Dan berhasil ngajarin para itu. Dan berhasil mengajarkan beberapa makhluk yang rewok-rewok nggak jelas, nggak jelas gitu bentuknya. Terima kasih. Dan mengajarkan kita semua. Kemudian juga terima kasih kepada Bang John yang gambarnya sudah seperti biasa. Keren sekali, indah. Bang John, orangnya.
Kemudian juga terima kasih Mas Togo yang sudah mau merapikan slide pada malam hari ini. Kemudian juga Haskell, terus kemudian juga Om Iwan dan segelintir tim ART lainnya yang mungkin tidak sempat disebutkan. Dan terakhir, terima kasih kepada bos besar kita, Pak Marius Sumono. Jadi kalau tidak karena beliau, kita pasti tidak ada. Kayak beliau tuh pencetus dari ART, jadi ya. Cuman sayangnya lagi sibuk, sekarang mungkin masih di luar negeri, dan ya yang penting terima kasih Pak sudah mengajak kita untuk ini. Ide beliau lah, ini ada itu. Jadi kita pada terima kasih juga kepada yang punya rumah udah bangun. Udah bangun kayaknya. Nih, terima kasih juga nih para menyaners dari Bali. Deketin yuk kameranya yuk. Yuk, silakan memperkenalkan diri. Yang ini ada Vicky juga. Ada Vicky juga. Ini ada Mas Komang, terus ada siapa lagi? Ini ada Mas Merte. Iya, terus ini juga ada. Nah, ini dia nih. Ini pelukis kita nih sama ini. Jadi sekian sudah kita live hari ini dari Bali. Jadi sampai jumpa mungkin dari negara Jembrana. Oh, kita dari Hotel Segara Mandala, dari Hotel Segara Mandala di Jembrana. Dan jadi teman-teman mungkin kita akan menginformasikan Mas perihal ini ya, apa namanya, kopi darat, kopdar yang akan dilakukan di 3 tempat. Mungkin informasinya itu akan diupload secepatnya. Tapi untuk besok kita akan lakukan di sini di Jembrana di Hotel Segara Mandala di daerah Jembrana. Tempatnya enak banget. Tempatnya asik banget, seru banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung silahkan bergabung dan ya bergabung aja. Tidak ada tuntutan dari kita juga. Ya kalau nggak mau bergabung ya nggak apa-apa sih. Jadi teman-teman sekian malam hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Oh ya, nanti untuk perkara waktu itu bisa hubungi ini di bawah ini. Dan jadi kita bakal nampilin slide flyer juga kan untuk itu kopdar di beberapa tempat ini yang di Bali. Terus untuk Sherlocknya mungkin kalau misal ragu di Google Map nanti bisa DM aku ya guys. Ya, oke. Jadi sekian hari ini, sampai jumpa di pertemuan Rabu depan. Pertemuan di Rabu depan. Pertemuan Rabu depan di episode 116 masih di episode series yang sama. Jadi sampai jumpa di minggu depan, dan kalau ada kopdar sampai jumpa di kopdar, dan salam sehat dan salam menyan. Salam menyan guys.